Ayah, mereka semua sudah membeli saham perusahaan-perusahaan itu. Sepertinya mereka pasti bisa menghasilkan uang. Haruskah kita ikut juga? Li Zheju merasa sedikit iri melihat keuntungannya. Awalnya, ia punya ide yang sama dengan Li Ka-shing, yaitu tidak mau terlibat dalam urusan seperti itu. Lagi pula, mereka tidak terlalu familiar dengan investasi keuangan. Namun, sekarang ia dapat melihat dengan jelas peluang untuk menghasilkan uang. Sekalipun penghasilannya lebih sedikit, ia tidak akan kehilangan uang jika keluar lebih awal. Jika ia tidak berpartisipasi, ia akan merasa sangat tidak nyaman. Baik, Ayah, mari kita ikut berpartisipasi juga. Banyak keluarga di Hong Kong telah dibujuk oleh Fu Rongqi, dan mereka semua telah berinvestasi. Semua orang telah bergabung untuk bersama-sama menaikkan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut, dan kemudian menjualnya secara bersamaan untuk memberikan pukulan lain bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Li Zikai juga membujuk. Li Ka-shing duduk dengan tenang di sofa, memegang secangkir teh hitam di tangannya, dan menyesapnya perlahan. Tidak bisakah kau menahannya? Bukankah aku tahu ini peluang besar untuk menghasilkan uang? Aku ingin tahu seperti apa kau dalam hal minat. Li Zikai dan bosnya bertukar pandang, lalu keduanya menundukkan kepala. Menghadapi keuntungan seperti itu, mereka tak kuasa menahan diri. Juga, kali ini keluarga Fu yang memimpin. Jika kita bergabung, kita akan kalah telak dari mereka. Bisakah kau menoleransi ini? Tanya Li Ka-shing lagi. Li Zikai langsung berkata, mengapa keluarga Fu mendominasi kita? Dalam hal kekuatan dan pengaruh, bagaimana keluarga Fu bisa lebih kuat dari kita? Bisnis retail keluarga Fu juga sangat bergantung pada kita. Tanpa pelabuhan kita, biaya mereka akan meningkat secara signifikan. Li Zheju berkata, dalam bisnis, tidak masalah siapa yang memimpin atau siapa yang berperan sebagai pendukung, selama pihak lain dapat membuktikan bahwa investasi kita tidak akan rugi. Saudaraku, investor terbesar di Taihua Supermarket Group adalah Feng Yu. Mengapa kamu begitu toleran? Apakah Feng Yu lebih berkuasa daripada keluarga Fu? Li Zikai tiba-tiba mengerti maksud ayahnya. Ia tidak peduli dengan untung rugi sebuah kota atau tempat. Ia hanya peduli pada rasio investasi dan pengembalian. Ia bisa menoleransi Feng Yu mengambil bagian terbesar dari grup supermarket Taihua. Jadi mengapa ia tidak bisa menoleransi keluarga Fu yang memimpin kali ini? Ayah, aku mengerti. Setiap orang punya keahliannya masing-masing. Ini terutama untuk keluarga Fu, yang sebenarnya cukup bagus. Tapi kita bisa menstimulasi harga saham dengan cara yang lebih sederhana. Misalnya, kita bernegosiasi ulang dengan perusahaan-perusahaan itu dan melanjutkan kontrak pelabuhan dengan mereka, yang pasti akan menstimulasi harga saham mereka untuk kembali tumbuh pesat. Tapi kita tidak menandatangani kontrak dengan mereka, kita hanya menundanya. Setelah semua orang menjual sahamnya, kita umumkan kegagalan negosiasi, yang menyebabkan harga saham mereka jatuh lebih cepat lagi. Kata Li Zikai dengan sengit. Siapa yang mau berlabuh di pelabuhan kita nanti? Kita tidak bisa. Itu akan merusak reputasi perusahaan kita. Ayo kita ikut campur, kumpulkan likuiditas, dan investasikan di pasar saham. Lalu kita akan menghasilkan uang. Dengan begitu banyak keluarga besar di Hong Kong dan Makau yang terlibat, bagaimana mungkin keluarga Li kita tidak ikut campur? Kali ini, kita tidak perlu melakukan apapun. Kita tinggal ikut saja dan menghasilkan uang. Setelah investasi sahamnya aman, Feng Yu kembali ke Beijing untuk mengikuti ujian akhir. Ia tidak perlu lagi mengawasi situasi selanjutnya. Keluarga Fu akan mengawasinya, dan ketika harga mencapai level yang sama, semua orang akan menjual sahamnya bersama-sama. Kali ini, mereka bekerja sama dengan beberapa keluarga besar di Hong Kong untuk meraup untung di pasar saham AS, dengan fokus utama pada perusahaan-perusahaan Jepang. Inilah ide Feng Yu. Ia ingin melihat seberapa kuat keluarga-keluarga ini jika bersatu. Ia juga ingin menguji apakah akan ada konflik kepentingan di antara keluarga-keluarga ini, agar mereka tidak menghalangi kembalinya Hong Kong dalam 2 tahun. Untuk sementara, semuanya tampak baik-baik saja. Mungkin karena gengsi keluarga Fu, mungkin karena keluarga Li ikut campur, atau mungkin karena suasana hati semua orang sedang bagus karena mereka tahu mereka bisa menghasilkan uang. Secara keseluruhan, semuanya baik-baik saja. Selanjutnya, Feng Yu punya tujuan, dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Victor, pimpinan Pfizer di Tiongkok, saat ini sedang menunggu seorang bos besar di kawasan villa besar yang baru dikembangkan di Liangang. Seorang bos besar yang dikatakan memiliki koneksi hebat dan sumber daya keuangan melimpah di Tiongkok. Dia hanya pernah mendengar tentang bos besar ini, belum pernah melihatnya. Dia juga dikatakan sangat rendah hati, tidak pernah muncul di televisi, dan fotonya tidak pernah muncul di surat kabar. Dia memang mendengar bahwa ada foto-fotonya di beberapa majalah Hong Kong, tetapi foto-foto itu tidak terlalu kredibel. Pfizer telah lama beroperasi di Tiongkok. Perusahaan ini mulai menjual obat-obatan ke Tiongkok pada awal 1980-an, dan kemudian mendirikan pabrik farmasi modern di Liangang, Tiongkok pada akhir 1980-an. Kantor pusat cabangnya di Tiongkok saat ini juga berada di sini. 2 tahun kemudian,
Sebuah pabrik obat kesehatan, yang merupakan pabrik yang memproduksi obat-obatan nutrisi, didirikan di Suzhou. Dalam 2 tahun terakhir, suplemen kesehatan Tiongkok telah ditekan, sementara penjualan obat-obatan nutrisi justru meningkat. Obat-obatan nutrisi impor Pfizer juga laris manis. Konon, insiden ini juga merupakan akibat dari manipulasi di balik layar dari bos besar ini. Mampu memengaruhi kebijakan suatu negara sendirian, bahkan Pfizer pun tak mampu. Konon, ada banyak keluarga merah di Tiongkok. Mungkinkah bos besar ini salah satunya? Victor hampir tidak sabar ketika melihat beberapa mobil mendekat dari kejauhan. Mereka adalah sedan merek Songji yang terbaik di Tiongkok, tetapi mengapa model salah satunya terasa asing baginya? Mobil berhenti, dan belasan orang berjas hitam keluar dari mobil di depan dan di belakang. Setelah melihat sekeliling, salah satu dari mereka mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, "Aman!" Pengemudi mobil tengah berlari kecil keluar, membuka pintu belakang, dengan hati-hati meletakkan tangannya di atap, menjulurkan satu kaki dari dalam, dan sepatu kulit di kakinya dipoles hingga berkilau. Dari cara berpakaiannya, dia memang bos besar. Tidak ada sedikit pun kerutan di celananya. Namun, ketika melihat wajah orang ini, Victor tercengang. Bagaimana mungkin dia begitu muda? Dengan gaya dan bos sebesar itu, bukankah seharusnya dia sudah tua? Setidaknya, dia seharusnya sudah parubaya. Orang ini tampak berusia 20-an. Seorang pengawal di belakangnya mengambil jaket anti-angin dan memakaikannya di bahu Feng Yu. Feng Yu perlahan berjalan menuju Victor. Victor bergegas keluar, mengulurkan tangannya kepada Feng Yu, khawatir ia mungkin terlalu lambat. Konon, orang Tionghoa menghargai harga diri, dan bos Tionghoa ini pasti tidak terkecuali. Ini hanya pertemuan biasa, tapi upacara besar ini terlalu berlebihan, ya? Dan saya dengar kompleks villa ini juga milik bos besar ini. Di Amerika Serikat, orang kaya biasanya membeli villa, tapi saya belum pernah melihat orang membeli kompleks villa sebesar ini. Luasnya melebihi rumah-rumah mewah kebanyakan orang kaya, menunjukkan betapa kuatnya bos ini. Orang-orang seperti itu harus dihormati sepenuhnya, sebagaimana pengalaman yang ia pelajari di Tiongkok selama beberapa tahun terakhir. Semakin banyak Anda menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain, semakin mudah bagi semua orang untuk akur, dan semakin bahagia pihak tersebut. "Halo, Tuan Feng, saya Victor," kata Victor dalam bahasa Mandarin yang kaku. "Tuan Victor, senang bertemu Anda. Kenapa Anda masih di luar? Dingin sekali. Ayo kita bicara di dalam." Feng Yu tersenyum dan berkata dalam bahasa Mandarin. Ya, dalam kondisinya saat ini, dia tidak mengerti bahasa Inggris. Victor menghela napas lega ketika melihat pihak lain ternyata sangat sopan. Bos ini sepertinya tidak terlalu sulit diajak bergaul. "Tuan Feng, Anda meminta saya datang ke sini karena saya dengar Anda punya urusan yang harus dibicarakan?" Victor berbicara lebih dulu setelah memasuki ruangan. Tim Tuan Feng telah menghubunginya untuk membahas sebuah kesepakatan besar. Jika ia bisa menyelesaikan kesepakatan besar atas nama Pfizer, mungkin ia bisa dipindahkan kembali ke Amerika Serikat daripada tinggal di tempat yang jauh ini, Tiongkok. Dalam hal kemakmuran, Tiongkok jauh tertinggal dari Amerika Serikat. Terlebih lagi, keluarganya masih tinggal di Amerika Serikat, dan ia sangat merindukan istri dan kedua anaknya. Feng Yu mengangkat alisnya ya, ada bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Anda, atau lebih tepatnya, dengan Pfizer. Mendengar Feng Yu mengatakan ini, Victor tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika dia bernegosiasi dengan perusahaan, itu pasti masalah besar. Melihat sikap bosnya, dia tahu bahwa bosnya sangat kuat dan hari-hari baiknya akan segera tiba. Bisnis macam apa ini? Apakah Anda ingin membangun usaha patungan dengan Pfizer untuk membangun pabrik farmasi? Karena Pfizer sudah memiliki pabrik di Tiongkok, tentu saja mereka telah membangun saluran penjualan. Mendistribusikan obat-obatan Pfizer atas nama mereka jelas bukan pilihan, dan pihak lain harus memahami hal ini. Jadi, satu-satunya hal yang bisa kita bahas adalah usaha patungan untuk membangun pabrik. Banyak bos di Tiongkok, yang kaya tetapi kurang terampil, senang bekerja sama. Beberapa bos telah mendekatinya, ingin mendirikan usaha patungan dengan Pfizer untuk membangun pabrik, tetapi semuanya ditolak karena mereka terlalu lemah. Pfizer tidak akan bekerja sama dengan pengusaha biasa. Jika ingin bekerja sama, mereka akan mencari perusahaan terbesar. Untuk saat ini, tampaknya bos ini sangat cakap dan mungkin memenuhi persyaratan kantor pusat. Akan lebih baik lagi jika dia memiliki koneksi politik. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Usaha patungan untuk membangun pabrik farmasi? Saya tidak tertarik. Saya sudah punya pabrik farmasi sendiri, dan itu yang terbesar di Tiongkok. Saya tidak kekurangan uang, jadi tidak perlu membentuk usaha patungan dengan orang lain. Ekspresi Victor terkejut. Bos besar ini pemilik pabrik farmasi terbesar di Tiongkok? Apakah pabrik farmasi Shanghai atau grup farmasi Harbin? Saat ini, keduanya mungkin merupakan pabrik farmasi terbesar di Cina. Pabrik farmasi manakah milik Tuan Feng? Harbin Pharmaceutical Group. Saya mengintegrasikannya tahun lalu, dan sekarang berjalan cukup baik.
Banyak obat kami diekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Kami pasti akan menjadi nomor satu di industri farmasi Tiongkok. Feng Yu tampak sangat bangga. Kalau begitu, Tuan Feng, karena Anda tidak mau membangun usaha patungan dengan kami, apa yang Anda bicarakan dengan kami? Wajah Victor dipenuhi kekecewaan. Apakah ada bidang kerjasama lain? Aku tidak bilang itu kerjasama. Aku ingin bertanya, bukankah Pfizer punya banyak formula obat paten? Bisakah kau menjualnya padaku? Aku bisa bayar mahal. Feng Yu melambaikan tangannya dengan penuh semangat sambil berbicara. Seolah-olah dia tidak melakukannya, itu tidak akan menunjukkan bahwa dia kaya. Apa? Tuan Feng ini ingin membeli formula obat paten Pfizer? Pfizer adalah perusahaan farmasi kelas dunia. Meskipun bukan yang terbesar, perusahaan ini tidak jauh tertinggal. Didirikan pada pertengahan abad ke-20, perusahaan ini awalnya merupakan perusahaan kimia kecil. Kemudian, perusahaan ini berkembang menjadi perusahaan farmasi dan, selama Perang Saudara Amerika, berkembang pesat, menjadi salah satu produsen kimia terbesar di Amerika Serikat. Kemudian, antibiotik ditemukan, dan Pfizer memasuki bidang produksi antibiotik dan tumbuh menjadi salah satu pelopor teknologi fermentasi, yang selanjutnya memperluas perusahaan. Pada saat itu, Perang Dunia Kedua meletus. Karena Pfizer mampu menyediakan penisilin murah, perusahaan tersebut menjadi pemasok penisilin terbesar bagi militer AS dalam Perang Dunia Kedua, dan perusahaan tersebut bangkit kembali. Perusahaan kemudian mengembangkan antibiotik oksitetrasiklin berspektrum luas, termasuk kemudian tetrasiklin dan piroxicam, yang semuanya mendatangkan keuntungan besar bagi Pfizer. Perlu disebutkan bahwa sebagian besar oksitetrasiklin dan tetrasiklin di Tiongkok saat itu juga diproduksi oleh Pfizer. Karena murah dan efektif, tetrasiklin digunakan secara luas, sehingga memicu gelombang gigi tetrasiklin. Setelah Pfizer menemukan manfaat penelitian dan pengembangan obat, perusahaan menginvestasikan sejumlah besar uang di dalamnya, dan arah penelitian dan pengembangan semuanya adalah obat-obatan dengan permintaan pasar terbesar. Misalnya, obat antihipertensi, obat penurun kolesterol, obat antirematik, obat pereda nyeri, obat antiinflamasi dan antibiotik terkemuka di dunia, DLL, dan tentu saja, beberapa obat anti kanker. Kinerja Pfizer juga sangat menggembirakan. Dengan obat-obatan baru yang diluncurkan secara terus-menerus, yang masing-masing dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Pfizer telah menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar karena mereka telah mematenkan formula untuk banyak obat mereka, yang menghasilkan keuntungan besar dalam masa perlindungan 20 tahun. Bahkan setelah masa perlindungan berakhir, mereka masih dapat mempertahankan keunggulan harga berkat metode produksi mereka yang matang. Ditambah dengan efektivitas merek mereka akan terus mendapat keuntungan dari obat-obatan ini. Nah, Bos Feng malah mau beli formula paten mereka. Kok bisa? Kapan kamu pernah dengar Pfizer jual formula patennya sendiri? Itu cuma mungkin kalau patennya udah mau habis. Tuan Feng, saya tidak bisa menyetujui masalah ini karena formula obat yang dipatenkan adalah aset terpenting perusahaan, kata Victor ragu-ragu. Feng Yu tampak sangat tidak puas. Bukankah kekayaan seharusnya dijual demi uang? Kau bahkan belum mendengar tawaranku. Jadi bagaimana kau tahu perusahaan tidak akan setuju? Lagi pula, bukankah kau pernah menjual formula paten sebelumnya? Kata-kata Feng Yu memang kasar, tapi masuk akal. Mengembangkan formula obat dan mengajukan paten itu semua demi menciptakan kekayaan, bukan demi menguntungkan pasien seperti yang mereka klaim. Kalau mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi, itu juga tidak buruk. Namun, obat-obatan yang saat ini dikembangkan oleh perusahaan adalah obat-obatan yang diyakini memiliki permintaan pasar yang tinggi setelah penelitian. Bagaimana mereka bisa menjual formula yang telah dipatenkan? Tapi jika dia tidak bisa menjualnya, mungkin dia bisa melisensikannya? Jika dia bisa mendapatkan biaya lisensi yang besar, mungkin perusahaan akan memberinya imbalan yang besar. Uang adalah hal sekunder. Bisa kembali ke AS dan berkumpul kembali dengan keluarganya adalah yang terpenting. Kami belum pernah menjual formula yang dipatenkan itu, tetapi kami telah mengizinkannya diproduksi oleh perusahaan lain. Jika Tuan Feng menginginkan paten, kita masih bisa membicarakannya, kata Victor dengan licik. Lisensi paten? Gila, itu untung, kan? Kamu sudah ambil sebagian besarnya. Harbin Pharmaceutical punya laboratorium RD obat sendiri dan sejumlah tenaga RD profesional. Gak perlu beli lisensi paten dari orang lain. Feng Yu mengincar obat yang akan segera dikembangkan Pfizer. Obat yang efek sampingnya ditemukan lebih efektif daripada arah pengembangan awalnya, Viagra. Ini adalah obat baru yang dikembangkan oleh Pfizer. Obat ini ditujukan untuk mengobati angina pectoris, mencegah pembekuan darah, dan menekan hipertensi. Namun, setelah dikembangkan, uji klinis dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa efikasinya mengecewakan. Bisa dibilang gagal total. Obat jenis ini dengan efikasi minimal tidak akan pernah laku di pasaran. Namun, mereka menemukan bahwa banyak peneliti uji klinis diam-diam menyembunyikan obat-obatan tersebut. Beberapa peneliti yang berani mencoba obat-obatan tersebut sendiri dan menemukan efek samping dari obat-obatan tersebut,
yaitu dapat menyebabkan pria mengalami ereksi yang sering. Oleh karena itu, para peneliti memutuskan untuk mengubah arah penelitian dan pengembangan dan mempelajarinya sebagai obat untuk mengatasi disfungsi ereksi. Setelah laporan tersebut diserahkan, Pfizer juga melakukan riset pasar selama hampir 3 tahun. Baru pada awal tahun ini uji coba sesungguhnya dimulai, dan kami menemukan bahwa hasilnya sangat baik, dengan sekitar 80% orang menunjukkan perbaikan nyata setelah mengonsumsi obat tersebut. Bukannya dulu ada obat serupa, tapi semuanya disuntikan, dan efeknya tidak sebaik dulu. Siapa yang mau menyuntik diri sendiri sebelum berhubungan seks? Ketika Feng Yu mengirim seseorang untuk menghubungi Pfizer guna menanyakan apakah ia bisa membeli formula obat tersebut, ia mendapati bahwa pihak lain sudah melakukan uji klinis. Dengan kata lain, ketika ia ingin membelinya, sudah terlambat. Bagaimana mungkin perusahaan kelas dunia seperti Pfizer mendapatkan formula obat tersebut hanya dengan sedikit uang? Meskipun Feng Yu sudah meminta seseorang untuk menawar dengan harga tinggi, pihak lain tetap menolak. Pernyataan mereka sama dengan Victor jika obat tersebut dipasarkan di masa mendatang. Mereka dapat melisensikan patennya, tetapi mereka tidak akan menjual formulanya. Bagaimana mungkin Feng Yu puas hanya dengan patennya? Ia menginginkan lebih, ingin menjadikan obat itu miliknya sendiri. Namun kini tampaknya sangat sulit, jadi Feng Yu hanya bisa menyusun rencana. Victor, apa kau pikir aku tipe orang yang membayar biaya lisensi paten kepada orang lain? Yang kuinginkan adalah membeli beberapa formula untuk mengobati penyakit. Bisa untuk mengobati penyakit apapun, produk setengah jadi pun tidak masalah, aku tidak pilih-pilih. Soal harga, aku pasti akan memuaskanmu, kata Feng Yu acuh tak acuh. Feng Yu hanya tahu bahwa Viagra adalah penghambat PDE5, dan di kehidupan sebelumnya, ada lebih dari satu Viagra, tetapi setidaknya 2 obat serupa. Feng Yu hanya perlu membeli formula penghambat PDE5, dan penelitian selanjutnya akan jauh lebih mudah. Dan selama ada formula, Feng Yu dapat menjamin bahwa obat-obatan yang diproduksi oleh Harbin Pharmaceutical dapat diluncurkan ke pasar lebih awal daripada Pfizer, karena pengawasan Tiongkok dalam hal ini tidak seketat Amerika Serikat. Gelar nomor 1 dunia akan diraih oleh Harbin Pharmaceutical, dan penjualan obat-obatan di masa mendatang pasti akan lebih baik daripada perusahaan lain. Victor tergerak mendengar kata-kata Feng Yu. Produk setengah jadi juga tidak masalah, kan? Bukankah itu berarti perusahaan juga bisa menjual banyak resep gagal yang telah ditelitinya? Bos Feng kaya raya, tipikal orang bodoh yang punya banyak uang. Kalau kita bisa menjual beberapa produk setengah jadi kepadanya dan mengurangi biaya R&D perusahaan, bukankah dia sudah melakukan pekerjaan yang hebat? Dengan pencapaian ini, dia seharusnya bisa mengajukan permohonan untuk dipindahkan kembali ke Amerika Serikat, bukan? Tuan Feng, kalau produk setengah jadinya oke, saya bisa minta tolong pada Anda. Malam harinya, Feng Yu meminta Victor untuk menginap di area villa dan berkata jika Victor suka di sini, dia bisa memilih villa mana saja di sini. Villa mana saja boleh, dan dia bisa memberikannya kepada Victor. Victor merasa tersanjung. Akan sangat menyenangkan memiliki villa untuk satu keluarga di tempat seperti ini. Tempat ini berada di tepi laut, dan di Liangang, lokasi kantor pusat Pfizer Cina. Mungkin banyak orang Tionghoa merasa tinggal di sini agak terpencil, tetapi orang Amerika menyukainya. Mereka terbiasa tinggal di daerah pinggiran kota yang jarang penduduknya, dengan pemandangan indah, lingkungan yang baik, kebisingan yang rendah, dan mereka tidak mudah diganggu oleh orang lain. Dia punya mobil, dan meskipun perjalanan ke tempat kerja mungkin memakan waktu 1 jam, dia tidak merasa lelah. Seandainya dia tinggal di sini, dia mungkin bisa mengajak istri dan anak-anaknya berlibur. Kedua anak kecilnya sangat suka salju di musim dingin. Dia tahu persis mengapa Feng Yu ingin memberinya villa. Itu melanggar aturan dan akan diselidiki oleh perusahaan. Tetapi jika dia tidak menginginkannya dan hanya ingin menyewanya sementara, maka tidak akan ada masalah. Mengenai sewanya, bisa dibilang dia membayar tunai, jadi siapa yang tahu berapa jumlahnya? Lagi pula, ia akan mendapatkan lebih banyak dengan mewujudkan kesepakatan ini. Meskipun villa di Huaxia bagus, rasanya tidak akan sebagus pulang kampung. Bonus yang bisa ia dapatkan akan memungkinkannya pindah ke rumah yang lebih besar dan mobil yang lebih bagus, membuat keluarganya hidup lebih nyaman tanpa harus mengambil pinjaman. Malam itu, Feng Yu menyiapkan jamuan makan untuk Victor. Semua hidangannya baru bagi Victor, dan ia diberitahu bahwa itu adalah hidangan yang pernah dinikmati Kaisar Tiongkok lebih dari 100 tahun yang lalu. Ia menyukai cita rasa beberapa hidangan, dan anggur yang diberikan kepadanya konon merupakan favorit Kaisar, anggur berusia 1000 tahun. Vic berguling-guling sepanjang malam karena ia bersemangat. Bukan karena ia bersemangat menghasilkan banyak uang, promosi jabatan, dan kenaikan gaji, melainkan karena anggur itu membuatnya ereksi semalaman. Anggur jenis apa ini? Sangat efektif. Dia jelas tidak terstimulasi oleh apapun, jadi kenapa reaksinya begitu hebat? Anggur malam ini adalah poin kuncinya. Feng Yu ingin pihak lain salah paham bahwa apa yang mereka sebut obat ajaib yang bekerja secara oral itu tidak ada apa-apanya di Tiongkok. Tiongkok sudah memilikinya selama ribuan tahun.
Victor kembali ke perusahaan dengan mobil konsep baru Feng Yu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah karena mobil itu begitu nyaman untuk diduduki. Bahkan bisa memutar film. Sungguh luar biasa. Berapa harga mobil ini? Laptop sudah memiliki layar LCD. Lebih lanjut, lebih dari satu merek laptop telah memasang drive CD-ROM. Feng Yu hanya menggunakan drive DVD yang lebih canggih, atau lebih tepatnya, versi DVD yang cacat, yang fungsinya kurang lebih setara dengan Super VCD. Mobil biasa hanya dilengkapi radio, sementara mobil yang lebih mahal dilengkapi perekam kaset. Misalnya, mobil pemberian Feng Yu kepada Tuan Lu dilengkapi dengan perekam kaset. Mobil konsep ini kini dilengkapi dengan DVD drive dan layar LCD. Meskipun harganya sangat mahal, hal ini cukup untuk meningkatkan kualitas mobil ini dan menjadikannya sebuah mobil mewah. Mobil konsep memang seperti ini, ya? Lagi pula, mobil itu tidak akan diproduksi massal. Interiornya luar biasa mewah, dengan bioskop dan bahkan kulkas, meskipun itu belum terlalu diperlukan saat ini. Jendela kaca berwarna memberikan insulasi suara yang sangat baik antara bodi mobil dan eksterior, dan interiornya sangat senyap. Ruangnya luas, kursinya nyaman, dan duduk di belakang terasa sangat menyenangkan. Ketika Victor keluar dari mobil, ia masih agak ragu, bertanya-tanya kapan ia bisa mengendarainya lagi. Di dalam mobil, Feng Yu dengan santai menyebutkan bahwa mobil ini diproduksi oleh perusahaannya dan akan segera diluncurkan, dengan fokus pada pasar kelas atas. Victor tidak ingat apapun selain kekayaan Feng Yu. Perusahaan pria ini begitu kuat, dan ia belum pernah melihat mobil seperti ini di Amerika Serikat. Mungkin hanya mobil presiden yang bisa menyamainya. Perusahaannya bahkan mampu memproduksi mobil seperti ini secara massal. Seberapa hebatkah mobil itu? Apakah kekuatan industri Tiongkok sudah mencapai titik ini? Jika Feng Yu memiliki perusahaan manufaktur mobil dan grup farmasi terbesar di Tiongkok, maka kekayaan bersihnya jelas tidak sedikit. Resep yang dijual kepada Feng Yu, atau resep yang tidak lengkap, resep yang setengah jadi, DLL, seharusnya dapat dijual dengan harga yang sangat bagus. Setelah kembali ke kantor, Victor segera menelepon kantor pusat dan menelepon CEO Pfizer, TN. George. Tuan George, saya Victor. Ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Victor, ada kabar baik? Apakah kita sudah menyelesaikan laporan statistik penjualan di Tiongkok tahun ini? George jelas sedang senang. Ini akan memakan waktu 3 hari lagi, tetapi hasil tahun ini memang jauh lebih baik daripada tahun lalu. Saya tidak sedang membicarakan berita ini, tetapi saya menemukan seorang bos besar di Tiongkok, yang mengatakan dia tertarik membeli formula obat kami. Victor tidak mengatakan Feng Yu menemukannya, melainkan bahwa ia sendiri yang menemukannya, sehingga ia sendiri yang mengambil semua pujian. Membalikan urutan huruf saja sudah menunjukkan kecerdikan Victor. Bos besar Tiongkok? Apa ada bos besar di Tiongkok? Dan apa katamu? Kau setuju menjual formula itu kepadanya? Kapan kita di Pfizer mendapat untung dengan menjual formula obat? Tanya George dengan nada kesal. Apakah karena Victor terlalu jauh dari Amerika Serikat di Cina sehingga ia lupa tujuan Pfizer? Tuan George, saya tidak setuju untuk menjual formula farmasi yang sudah matang kepadanya. Yang saya setujui adalah menjual produk setengah jadi kepadanya, Victor menjelaskan dengan cepat. Produk setengah jadi? Produk setengah jadi apa? George agak bingung. Produk setengah jadi adalah produk yang telah terbukti gagal secara klinis, atau produk yang kami yakini berada di jalur yang salah setelah penelitian, kata Victor penuh arti. Ah, ada yang mau beli barang-barang ini? Ya, bos besar dari Tiongkok ini bersedia membelinya. Dia memiliki perusahaan farmasi, salah satu perusahaan terbaik di Tiongkok. Namun, meskipun skalanya besar, kemampuan RD-nya kurang baik, sehingga sangat membutuhkan obat baru untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Selama kita bisa memberikan beberapa laporan kelayakan untuk produk setengah jadi, saya yakin kita bisa menjualnya dengan harga yang bagus, kata Victor bersemangat. Kamu yakin? Bukankah ini curang? Namun, karena ada keuntungannya, dia juga sangat tergoda. Saya yakin bos besar itu punya banyak uang. Dia juga punya perusahaan manufaktur mobil, salah satu yang terbaik di Tiongkok. Dan dari pengamatan saya, dia luar biasa murah hati. Kalau kita bisa sedikit membujuknya, kita bisa menyingkirkan beberapa produk setengah jadi yang gagal. Berapa banyak keuntungan yang bisa didapat perusahaan? Dan berapa banyak dana baru yang bisa diberikan untuk penelitian dan pengembangan kita? George gembira Victor, kamu harus melakukan ini dengan baik. Jika kamu bisa menjualnya seharga 10 juta, aku akan memindahkanmu kembali ke Amerika Serikat dan memberimu promosi serta kenaikan gaji. Terima kasih, Tuan George. Saya pasti bisa. Victor menghubungi Mark, kepala laboratorium Pfizer. Berdasarkan keputusan Pak George, Mark menyunting hasil penelitian laboratorium yang gagal tersebut ke dalam sebuah email dan mengirimkannya kepada Victor. Setelah email itu dicetak, Victor mulai membacanya dengan saksama. Obat-obatan untuk mengatasi hipertensi memiliki efek samping dan dapat dengan mudah menyebabkan tekanan darah rendah.
Meskipun efektif, uji klinis menunjukkan bahwa obat-obatan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan. Obat antilimfoma yang spesifik dapat dengan mudah membunuh kelenjar getah bening yang sehat dalam tubuh manusia, memperburuk kondisi pasien dan mengurangi daya tahan tubuh, dan oleh karena itu obat ini juga gagal lolos uji obat. Obat antiinflamasi khusus untuk mengobati prostatitis dapat dengan mudah membebani ginjal. Meskipun dapat menyembuhkan prostatitis jika dikonsumsi secara normal, obat ini dapat dengan mudah memicu penyakit ginjal. Uji klinis dihentikan sebelum fase pertama selesai. Obat ini merupakan obat khusus untuk mengobati penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Obat ini tidak memiliki efek samping yang nyata, tetapi efikasinya belum terlihat. Setelah uji klinis tahap pertama, terbukti bahwa arah penelitiannya salah. Obat ini merupakan obat khusus untuk rematik, efektif meredakan nyeri rematik, tetapi menyebabkan kerusakan yang nyata pada hati. Setelah uji klinis tahap kedua, penelitian lebih lanjut dihentikan dan belum ditemukan metode perbaikan. Di balik setiap obat, tidak hanya ada alasan kegagalannya, tetapi juga berbagai biaya yang dikeluarkan selama penelitian dan pengembangan. Beberapa obat dikembangkan ke arah yang salah, tetapi setelah penyesuaian arah penelitian, bagian penelitian ini masih memiliki nilai. Beberapa di antaranya memang sudah tepat, tetapi efek sampingnya terlalu parah untuk lolos uji klinis, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Penelitian semacam ini sama sekali tidak dapat mengembalikan investasi. Biaya penelitian dan pengembangan untuk obat-obatan ini melebihi 100 juta. Menurut Mark, ini bukan biaya penuh. Biaya tersebut hanya mencakup obat-obatan yang terbukti gagal. Jika kita memasukkan produk lain yang belum selesai dan produk dengan arahan penelitian yang salah arah, biayanya setidaknya akan berlipat ganda, atau bahkan berlipat ganda beberapa kali lipat. Namun, arahan penelitian yang terbengkalai ini terutama digunakan oleh peneliti baru untuk melakukan eksperimen dan meningkatkan kemampuan mereka, dan tidak dapat dijual sama sekali. Penelitian ilmiah itu seperti ini terkadang Anda menghabiskan banyak energi dan uang, hanya untuk akhirnya menyadari bahwa arah penelitiannya salah. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Namun, begitu arah penelitiannya benar dan obat khusus dikembangkan, keuntungannya akan kembali 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Sebelumnya, investasi yang dilakukan karena riset yang salah tidak dapat dikembalikan, tetapi hari ini, Victor mengatakan bahwa ada seorang bos besar di Tiongkok yang bodoh, kaya raya, dan tampaknya mudah ditipu. Ia punya cara untuk menjual formula ini dengan harga tinggi. Meskipun Mark tidak mempercayainya, ia mengikuti perintah Tuan George, memilah beberapa bahan, dan memberikannya kepada Victor. Jika Victor bisa menjualnya, dana penelitian laboratorium mereka akan lebih melimpah, dan mereka akan dapat melaksanakan lebih banyak proyek dan menghasilkan lebih banyak uang. Gaji para peneliti ini sepenuhnya terkait dengan hasil penelitian mereka. Setelah membaca informasinya, Victor memilahnya dan menelepon Feng Yu. Tuan Feng, saya Victor. Saya sudah meyakinkan ketua kami untuk menjual sebagian hasil penelitiannya kepada Anda. Kapan Anda punya waktu untuk datang dan melihat materinya? Victor terintimidasi oleh kekuatan Feng Yu. Perjalanan Feng Yu ditemani oleh beberapa mobil dan lebih dari selusin pengawal berpakaian hitam. Tiongkok jelas merupakan negara yang melarang senjata api, jadi mengapa semua pengawal itu memiliki tonjolan di pinggang mereka? Jika dia membawa informasi itu ke wilayah Feng Yu, dan Feng Yu tidak mematuhi aturan, bukankah itu seperti masuk ke mulut harimau? Lebih baik mengundang Feng Yu. Setidaknya di kantornya, dia akan merasa sedikit lebih aman. Feng Yu sangat gembira ketika menerima telepon dari Victor. Setidaknya langkah pertama ini berhasil. Feng Yu menelepon dan meminta seseorang untuk pergi bersamanya ke tempat Victor, dan juga memanggil seorang penerjemah, meskipun dia tidak benar-benar membutuhkannya. Tuan Feng, saya sedang bekerja dan tidak bisa pulang. Mohon maaf, saya mengganggu Anda datang ke sini, kata Victor sopan. Apakah Feng Yu membawa begitu banyak orang ke kantornya? Agak berlebihan, ya? Feng Yu mengangkat alisnya. Ucapan yang cukup sopan. Tidak apa-apa, memang sudah seharusnya begitu. Kalau kamu bisa pergi sesuka hati setelah bekerja, Tuan Victor tidak akan ditugaskan perusahaan untuk mengurus semua urusan di Tiongkok. Apa Tuan Victor sudah menyiapkan apa yang aku inginkan? Feng Yu tampak tidak sabar. Jangan khawatir, Tuan Feng. Ini daftar produk yang bisa disediakan perusahaan kami. Silakan lihat dulu dan tentukan mana yang ingin Anda beli. Victor menyerahkan selembar kertas A4 kepada Feng Yu. Feng Yu melihat sekilas dan melihat obat-obatan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular, tetapi dia tahu pasti tidak ada Viagra. Dia berpura-pura tidak mengerti dan menyerahkannya kepada penerjemah di sebelahnya. Coba lihat dan pahami apa yang tertulis. Sementara penerjemahan berlangsung, Sekretaris Victor menuangkan beberapa cangkir kopi dan meminta Feng Yu untuk mencicipinya. Feng Yu menyesapnya. Mereka menambahkan terlalu banyak gula dan susu. Mungkin karena mereka takut dia tidak terbiasa. Namun, hal ini justru membuat rasanya semakin aneh. Keduanya mengobrol santai selama beberapa menit. Feng Yu secara alami memamerkan kekayaannya. Entah sengaja atau tidak,
Sementara Victor terus tersenyum dan tidak mungkin tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Feng, berikut perkiraan efek dari 3 obat, 1 untuk mengobati hipertensi, 1 untuk penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, dan 1 untuk mengobati limfoma. Belum ada satupun yang berhasil dikembangkan, tetapi penelitiannya sudah setengah jalan. Bisik penerjemah di telinga Feng Yu. Feng Yu sengaja mengerutkan kening. Penelitiannya baru setengah jalan, jadi ini produk setengah jadi. Apakah sudah ada yang memulai uji klinis? Tidak tertulis di sana. Feng Yu memandang Victor. Tuan Victor, apakah obat-obatan ini sudah diuji klinis? Victor menggelengkan kepalanya. Kalau sudah masuk tahap klinis, kenapa perusahaan kami masih mau menjualnya? Ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Karena keterbatasan sumber daya dan fokus perusahaan kami yang berbeda, kami telah menghentikan penelitian ini sebelum bisa menjualnya kepada Anda. Energi terbatas? Prioritas berbeda? Ini tipuan sialan. Ini jelas merupakan produk yang telah memasuki tahap klinis dan terbukti sama sekali tidak efektif atau memiliki efek samping yang signifikan. Jika perusahaan farmasi besar seperti Pfizer benar-benar memiliki proyek yang ditangguhkan, mereka dapat mengemasnya dan menjualnya ke perusahaan atau laboratorium farmasi lain. Apakah mereka perlu Victor untuk menjualnya ke Tiongkok? As dapat menanganinya, dan harganya jelas tidak murah. Tuan Victor, apakah hanya 3 produk ini saja? Kami tidak tertarik pada obat anti kanker, dan saat ini belum ada obat yang efektif di dunia. Jika arah penelitian dan pengembangannya benar, saya yakin Anda tidak akan berhenti. Mengenai pengobatan hipertensi dan penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, kami membutuhkan data dasar dan menemukan seseorang untuk mempelajari serta menganalisisnya sebelum kami dapat mengambil keputusan. Feng Yu berpura-pura berdiskusi dengan orang di sebelahnya dan berkata, "Baiklah, tapi kau jelas tidak boleh membawa data dasar itu. Aku bisa membawa penelitimu ke lab kami untuk melihat betapa berharganya penelitian kami," kata Victor. "Kalau aku memberi mereka data dan mereka menemukan bahwa itu tidak layak setelah mempelajarinya, bagaimana mungkin mereka menjualnya?" Feng Yu berpura-pura malu. "Kita masih harus pergi ke laboratoriummu." "Baiklah, tapi kamu harus lebih banyak persiapan. Hanya ada 2 jenis, itu terlalu sedikit." "Wah, aku tahu mereka tidak akan memberiku informasi itu." Feng Yu hanya ingin pergi ke lab. Victor akhirnya berinisiatif mengundangnya ke lab. Kalau dia bertemu staf lab yang kuno itu, mereka pasti jauh lebih mudah dihadapi daripada pengusaha ini. Jika Anda ingin menunjukkan bahwa Anda kaya dan makmur, Anda harus memperhatikan banyak detail. Misalnya, orang super kaya tidak akan naik pesawat yang sama dengan orang biasa. Di Amerika Serikat, semua orang super kaya memiliki jet pribadi, tetapi di Tiongkok, layanan ini tidak ada. Keluarga Fu dan Li memang memiliki jet bisnis kecil, tetapi keduanya tidak mampu menanggung jarak penerbangan yang begitu jauh. Jadi, Feng Yu memilih untuk menyewa pesawat. "Aku penasaran apa yang kau bicarakan. Kalau kau mau ke Amerika Serikat, pergi saja ke Amerika Serikat. Kenapa harus sewa pesawat? Kau punya uang tapi tidak punya tempat untuk menghabiskannya, kan?" Keluh Hou Haitao. "Katakan saja apakah kau bisa membantu atau tidak. Masalah ini sangat penting. Aku akan bertemu klien besar. Orang Amerika sangat memperhatikan citra mereka, dan ini juga cara untuk menunjukkan kekuatan ekonomi mereka," kata Feng Yu. "Kalau begitu, sewa saja pesawatnya. Kenapa kau mencariku? Apa kau ingin aku mencarikan seseorang untuk memberimu diskon?" Hou Haitao menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. "Berapa banyak orang yang akan pergi bersamamu? Apa kau benar-benar berencana menyewa pesawat?" "Kok kamu tahu? Aku mau kabin kelas 1 yang paling besar di pesawat, dan aku mau kabinnya dihias sedikit. Aku juga mau ketemu pramugari dulu dan kasih mereka beberapa instruksi." Hou Haitao menatap Feng Yu dengan waspada. "Kau tidak berencana melakukan hal buruk, kan? Apa yang kau katakan pada pramugari? Kau bahkan tidak tahu cara menerbangkan pesawat. Aku tidak bisa memberitahumu semua tentang bisnis, kan? Orang-orang asing itu sangat licik. Bagaimana kalau mereka tahu kondisi kita dari beberapa detail? Atau bagaimana kalau percakapan kita di pesawat dibocorkan secara tidak sengaja oleh pramugari?" Feng Yu mulai bicara omong kosong. Ia ingin meminta pramugari membantunya bertindak. "Kamu selalu punya alasan-alasan ini. Biar aku yang bertanya. Aku bukan cuma minta. Aku harus menyelesaikannya. Ini menyangkut reputasiku." Hou Haitao menunjuk Feng Yu dan dengan marah berkata, "Aku tahu apa yang baru saja kamu katakan tidak penting. Cepat, cepat, aku menunggu di sini. Akan lebih baik jika kamu bisa naik pesawat besok." Hou Haitao menghubungi kepala Capital Airlines dan menjelaskan permintaan Feng Yu untuk menyewa pesawat dengan banyak kursi kelas bisnis, terbang dari Beijing ke New York, sebaiknya besok. "Apa? Penerbangan charteran?" Para petinggi Capital Airlines juga tercengang. Mereka tahu bahwa para petinggi memiliki jet pribadi untuk bepergian. Ada juga rombongan tur yang menyewa seluruh penerbangan kelas ekonomi untuk liburan, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang perjalanan bisnis yang menyewa seluruh pesawat, terutama yang memiliki kursi kelas utama terbanyak. "Pak Hou,
Kalau kita pesan seluruh pesawat, kita harus bayar semua kursi di pesawat, yang jumlahnya pasti besar. Hou Haitao melirik Feng Yu dan berkata, "Jangan sok. Apakah tiketmu dari Beijing ke New York laris manis? Beri mereka diskon, dan mereka akan menggunakan maskapaimu untuk semua perjalanan bisnis mereka mulai sekarang." Maskapai penerbangan kini beroperasi sebagai perusahaan, dan tiket didiskon karena seringkali tidak penuh. Meskipun Hou Haitao mengatakan Feng Yu punya banyak uang, ia tetap membantu Feng Yu menawar. "Baiklah, aku akan membantumu dan memberimu diskon 15% untuk semua harga." Perusahaan besar macam apa ini yang begitu megah? Perusahaan Feng Yu. Feng Yu? Feng Yu yang mana? Dari siapa kamu membeli pesawat Soviet besar itu? Hou Haitao mengingatkan. Apakah Feng Yu dari perusahaan perdagangan Taihua? Apakah ada Feng Yu lain yang mengizinkanku menghubungimu? Baiklah, kalau begitu aku serahkan urusan ini padamu. Kita duduk bersama nanti siang. Aku akan menghubungimu untuk urusan lainnya. Tuan Feng, apa yang Anda katakan? Anda menyewa pesawat ke New York? Victor tampak tak percaya. Betapa kayanya dia sampai bisa bepergian dengan menyewa pesawat. Sekarang kita punya kontrol penerbangan yang ketat, dan aku ingin membeli pesawat pribadi. Aku tidak suka terbang dengan orang asing, jadi setiap kali aku pergi, aku menyewa pesawat. Lagi pula, biayanya tidak mahal, kata Feng Yu santai. Menyewa pesawat tidak semahal itu, kan? Meskipun harga di Tiongkok lebih murah daripada di AS, harga tiket pesawat di sana jauh lebih mahal. Menyewa pesawat dianggap mewah di AS, apalagi untuk perjalanan panjang melintasi Pasifik. Tuan Feng, silakan gunakan lorong khusus ini. Seorang pramugari memimpin jalan sambil tersenyum. Barisan pengawal di depan berjalan lebih dulu, mengelilingi pesawat, lalu mengundang Feng Yu dan Victor untuk naik. Kemudian, beberapa orang lagi datang dan duduk di bagian belakang kabin. Tuan Victor, ada kopi, cerutu, anggur, rokok, dan sebagainya di pesawat. Kalau Anda suka sesuatu, silakan minta pramugari untuk mengambilkannya. Sama-sama. Oh, baiklah, aku mengerti. Victor mengangguk cepat. Tuan Feng, semua personel sudah di sini dan siap berangkat kapan saja. Seorang pria berseragam kapten magang datang melapor. Kita bisa berangkat sekarang? Feng Yu mengangguk, seolah semuanya terasa sangat familiar. Setelah pesawat lepas landas, pramugari datang dan bertanya, Tuan Feng, apakah aturannya masih sama? Feng Yu mengangguk pelan. Pramugari menuangkan secangkir teh hitam untuknya, lalu menoleh ke arah Victor. Tuan, ada perlu apa? Kopi. Victor telah belajar banyak hari ini. Beginilah rupa orang kaya sejati. Feng Yu tampaknya sering menyewa pesawat. Para pramugari tahu persis apa yang dibutuhkan Feng Yu tanpa perlu bertanya. Dan bagi begitu banyak orang yang bisa mendapatkan paspor bisnis dengan begitu cepat dan bersamaan, pengaruh Feng Yu terbukti nyata. Selama bertahun-tahun, Victor sangat bangga pada Tiongkok karena ia orang Amerika. Negaranya kuat, dan ia kaya. Namun hari ini, semua harga dirinya hancur. Tiongkok memang negara kuno dan misterius, dan tanpa diduga memiliki pemimpin yang begitu kuat. Tuan Victor, perjalanan ini membosankan. Bagaimana kalau kita main poker? Saran Feng Yu. Poker? Cara bermain kita agak berbeda, kan? Victor ragu-ragu. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 10 jam dan memang sangat membosankan. Bagaimana dengan blackjack? Di seluruh dunia juga sama, kan? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ia melambaikan tangan, dan seorang pria berseragam bandar kasino datang menghampiri. Ciri khas seragam bandar adalah tidak adanya saku sama sekali. Victor mengangkat alisnya. Ada bandar judi di pesawat? Tuan Feng suka sekali berjudi. Tuan Victor, bagaimana mungkin bermain kartu bisa menyenangkan tanpa taruhan? Feng Yu menatap Victor sambil tersenyum. Victor juga pernah ke Las Vegas beberapa kali dan suka bermain beberapa putaran, tetapi dia jelas tidak bermain sebesar Feng Yu, dan dia sedikit pemalu. Tuan Feng, saya tidak punya banyak uang. Tidak apa-apa, main santai saja. Bagaimana kalau $400 per putaran? Aku yang jadi bandarnya. Kalau rombonganmu suka, mereka boleh ikut main juga, kata Feng Yu sambil tersenyum. Karena blackjack dibayar 1,25, 1,5, atau 2, $400 lebih mudah dihitung. $400? Uang itu tidak banyak, Victor mampu membelinya. Ia mengangguk, tetapi tidak mengajak asistennya ikut. Menurutnya, Feng Yu hanya bersikap sopan dan tidak benar-benar berniat mengajak asistennya ikut. Baiklah, mari kita bermain beberapa permainan untuk bersenang-senang. Feng Yu mengetuk meja, memberi isyarat kepada dealer untuk memulai. Pembawa kartu membuka setumpuk kartu, mengeluarkan kartu joker, dan menyebarkannya di atas meja, memberi isyarat agar mereka berdua memeriksanya. Victor melirik kartu-kartu itu dan mengangguk, sementara Feng Yu bahkan tidak melihatnya. Kartu-kartu dikocok dengan cepat beberapa kali dan pembagi mulai membaginya. Kartu pertama Feng Yu adalah asekop,
dan kartu keduanya adalah Raja Wajik, sehingga totalnya menjadi 21. Sementara Victor hanya memiliki 13. Menurut aturan, dua kartu pertama yang bernilai 21 akan langsung menang, menggandakan taruhan. Feng Yu tertawa sungguh beruntung. Victor mengeluarkan $800 dan menyerahkannya kepada Feng Yu dengan frustrasi, lalu memberi isyarat kepada dealer untuk terus membagi kartu. Di ronde kedua, Feng Yu mendapatkan kartu Qi dan 10, sehingga total poinnya menjadi 20. Feng Yu berkata ia tidak ingin kartu lagi. Victor mengerutkan kening. 20 lagi. Keberuntungan Feng Yu terlalu bagus. Ia membalik kartunya dan melihat dua Jack, juga bernilai 20. Sekarang ada beberapa pilihan. Pertama, berhenti meminta kartu dan ronde berakhir seri. Tetapi jika seri, bandar menang. Pilihan lain adalah terus meminta kartu, berharap mendapat nilai A, tetapi kemungkinannya terlalu kecil. Namun, ada cara ketiga. Dalam blackjack, jika dua kartu pertama sama, Anda dapat memilih untuk membagi kartu. Tetapi Anda harus memasang dua taruhan, yang berarti menggandakan kemenangan dan kekalahan Anda. Victor memilih untuk membagi kartu dan bertaruh $400 lagi. Setelah kartu dibagikan, Victor tidak menyangka akan mendapatkan 2J lagi. Kini keempat J ada di tangannya, dan Victor kembali dihadapkan pada pilihan melanjutkan berjudi setelah membagikan kartu, atau mengakui kekalahan. Oh, Tuan Victor sangat beruntung. Dia benar-benar mendapat 4J. Kemungkinan ini sangat langka, kata Feng Yu dengan sengaja. Semoga beruntung. Victor berpikir, ya, aku dapat 4 Jack, jelas aku beruntung. Bagaimana kalau aku dapat As dan menang? Victor memilih untuk terus membagi kartu dan memasang taruhan lain sebesar 800, yang setara dengan dia bertaruh 4 saham. Ketika dealer membagikan kartu lagi, Victor membuka kartu pertama, yaitu 4. Ia harus meminta lebih banyak kartu, kalau tidak ia akan kalah. Ia membuka kartu kedua, yaitu 8, dan ia harus meminta lebih banyak kartu. Kartu ketiga adalah 6, dan kartu keempat adalah 2. Jika semuanya kurang dari 21, dia harus mengambil semuanya. Victor mengetuk meja terus minta kartu. Kartu pertama yang ia balikan adalah 7, sebuah blackjack. Victor begitu gembira hingga ingin melompat. Namun, menurut aturan, pembayarannya hanya 1,25 kali. Kartu kedua yang kubalik adalah 3, blackjack lagi. Apa keberuntungan hari ini begitu baik? Yang ketiga menghasilkan 5, yang merupakan blackjack. Yang keempat menghasilkan 9, yang juga merupakan blackjack. Keempatnya adalah blackjack, dan semuanya bisa menang 1,25 kali. Feng Yu akan kehilangan $2.000. Hahaha, sepertinya aku benar-benar beruntung. Victor hendak tertawa, tetapi segera berhenti, takut membuat marah bos besar Tiongkok di depannya. Feng Yu berkata dengan santai, ini pertama kalinya aku melihat kartu seperti ini. Tuan Victor benar-benar beruntung. $2.000, kan? Ini, untukmu. Victor menyimpan uang itu dengan perasaan puas, berusaha keras menyembunyikan senyum di wajahnya. Setelah 2 putaran kartu, dealer mengganti setumpuk kartu. Pada saat itu, ahli kimia farmasi yang disewa Feng Yu datang dan berkata, bawa aku juga. Aku juga punya beberapa $1.000, jadi aku bisa bermain sebentar. Feng Yu mengangguk semakin banyak orang, semakin seru. Kalau kalian mau main, kemarilah. Feng Yu melambaikan tangan kepada orang-orang yang bersemangat untuk mencoba. Victor ragu sejenak, lalu melambaikan tangan kepada asistennya, memintanya untuk datang dan bermain, sehingga ada 6 orang di meja itu. Karena Victor mendapat blackjack di ronde sebelumnya. Menurut aturan, Victor menjadi bandar. Di awal ronde ini, Victor mendapat blackjack, yaitu 2 kartu 21, dan setiap orang harus membayar 2 kali lipat. Victor tertawa gembira. Dia sangat beruntung hari ini. Dalam beberapa permainan berikutnya, Victor menang dan kalah, tetapi entah mengapa, ia selalu menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit. Dalam waktu kurang dari 1 jam, penerjemah Feng Yu, ahli kimia farmasi, dan kapten pengawalnya hampir kehilangan semua uang mereka. Ahli kimia farmasi itu menatap Feng Yu dengan canggung saat ini bos, bisakah Anda memberi saya uang muka gaji saya? Feng Yu dengan santai mengeluarkan 10.000 dari kotak dan melemparkannya kepada ahli kimia farmasi. Apa pentingnya uang muka? Gunakan dan mainkan. Aku memintamu bermain kartu untuk bersenang-senang, untuk mengisi waktu. Kalaupun aku menang, berapa banyak yang bisa kumenangkan darimu? Tak lama kemudian, kapten pengawal juga kehilangan semua uangnya. Dan Feng Yu pun memberinya $10.000 AS. Kemudian, penerjemah kehilangan semua uangnya, dan Feng Yu memberinya $10.000 AS lagi. Victor dan asistennya tidak pernah kehilangan uang, terutama Victor, yang beberapa kali bermain blackjack dan menang semakin banyak. Menjelang siang, hanya dalam 2 jam, Victor telah memenangkan 70.000 hingga 80.000. Pramugari datang dan bertanya apakah semua orang ingin istirahat makan malam. Victor sama sekali tidak merasa lapar.
Ia hanya beruntung dan ingin menang lebih banyak. 2 jam yang singkat ini menghasilkan lebih dari gajinya 2 bulan. Tetapi melihat semua orang kecuali Feng Yu jelas-jelas tidak bersemangat, dia merasa malu untuk melanjutkan. Pramugari membawakan makanannya. Sungguh mewah. Setiap hidangan pasti terasa seperti masakan koki hotel bintang 5, kan? Victor merasa sangat beruntung bisa berada di pesawat charteran Feng Yu. Atau mungkin dia sangat beruntung akhir-akhir ini, menang besar dengan taruhan kecil hari ini. Jika dia bisa segera mencapai kesepakatan dengan Feng Yu besok dan menjual beberapa resep yang tidak berguna dengan harga tinggi, dia bisa dipindahkan kembali ke Amerika Serikat dan mendapatkan promosi serta kenaikan gaji. Sepertinya keberuntungannya begitu baik sejak bertemu Feng Yu. Ia sangat berharap keberuntungan ini bisa berlanjut. Setelah makan malam, penerjemah dan ahli kimia pergi ke kamar mandi bersama. Di sana, penerjemah berkata kepada ahli kimia, "Profesor Wang, Anda bersikap begitu tenang tadi. Anda kehilangan begitu banyak uang, mengapa Anda tidak mengubah ekspresi Anda? Bukankah Tuan Feng bilang apapun yang hilang akan menjadi miliknya?" Tanya Profesor Wang dengan nada kesal. "Sebagai penerjemah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memberi saya pelajaran? Tuan Feng belum memberitahu Anda satu hal pun. Jika Anda menang, berapapun kemenangan Anda, semuanya milik Anda. Itu dolar AS. Dengan nilai tukar saat ini, 1 dolar AS dapat ditukar dengan lebih dari 8 RMB. Bayangkan, berapa banyak kerugian Anda tadi?" Raut wajah Profesor Wang berubah setelah mendengar ini. "Apa? Semua kemenangan itu milikku. Bukankah kau sudah bilang sebelumnya? Jadi aku baru saja kehilangan lebih dari 30.000 dolar AS, yang berarti lebih dari 200.000 RMB. Penerjemah sangat senang melihat ekspresi Profesor Wang. "Benar? Jangan sampai Victor curiga dan mengira kamu tidak kekurangan uang. Kalau begitu, untuk apa dia datang ke PRMU? Profesor Wang, jangan lupakan rencana kita. Jika ini berhasil, perusahaan kami akan menanggung semua dana penelitian Anda. Kami juga bisa memberi Anda sejumlah uang untuk mengirim putra Anda belajar di luar negeri. Ingat apa yang saya katakan." Setelah makan malam, tanpa menunggu Victor menyarankan apapun, Profesor Wang berinisiatif menyarankan agar mereka melanjutkan bermain poker, yang memang diinginkan Victor. Ia telah menang begitu banyak sehingga ia terlalu malu untuk berbicara. Profesor Wang berharap bisa mendapatkan kembali beberapa peluangnya. Ia pikir peruntungannya sangat buruk pagi ini, jadi pasti sorenya akan lebih baik. Tapi anehnya, ia tidak bisa mendapatkan kartu bagus. Bahkan ketika ia punya 20, ia selalu bertemu dengan 21 milik orang lain. Peruntungannya sungguh buruk. Kapten pengawal dan penerjemahnya juga berada di perahu yang sama, tampaknya sedang mengalami nasib sial yang luar biasa. Keberuntungan Feng Yu sama sekali tidak buruk. Meskipun ia kalah sedikit, ia tetap terlihat sangat bersemangat, seolah-olah ia hanya membuang-buang waktu dan sama sekali tidak peduli dengan kehilangan puluhan ribu dolar. Victor terus menang uang, dan asistennya juga menang sedikit. Ketika Profesor Wang dan teman-temannya telah kehilangan lebih dari 100.000, Feng Yu merasa semuanya hampir berakhir, terutama karena ia telah kehabisan kartu poker baru. "Semuanya lelah, ayo istirahat. Ada laptop di meja. Kalian bisa main game, nonton film, atau bahkan tidur siang. Pramugari akan menelepon kalau sudah waktunya makan malam." Victor langsung setuju, mengatakan dia akan berhenti selagi masih untung. Sebenarnya dia sudah ingin berhenti sejak lama. Dia sudah menang banyak, dia takut kehilangan semuanya. Asisten Victor merasa sedikit kecewa. Dia hanya menang sedikit di atas 10.000, sementara Victor menang lebih dari 300.000. Dengan taruhan 400 dolar, ia mampu menang begitu banyak, yang menunjukkan betapa beruntungnya Victor. Apakah itu benar-benar keberuntungan Victor? Tentu saja tidak, tapi ada yang salah dengan bandarnya. Ini bukan bandar sungguhan. Ia sebenarnya seorang pesulap, yang ahli bermain kartu. Feng Yu telah menginstruksikannya sebelumnya untuk membuat Victor menang dan Profesor Wang, kapten pengawal, serta penerjemah semuanya kalah. Sedangkan Feng Yu sendiri, ia juga harus kalah. Permainan judi ini adalah jebakan total, jebakan yang menunggu Victor jatuh ke dalamnya. Victor dengan gembira memegang laptop Lenovo barunya sambil menonton film. Ternyata laptop itu buatan Tiongkok. Kapan Tiongkok punya teknologi seperti ini? Ia pikir itu dari IBM. Sepertinya Tiongkok memang berkembang pesat, dan akan ada semakin banyak orang kaya. Wajah Profesor Wang berkedut. Ia tak menyangka nasibnya akan semakin buruk sore ini, dan malah kalah lebih banyak lagi. Meskipun Tuan Feng bilang ia tak perlu mengembalikan uangnya, kemenangan itu tetap miliknya. Bagaimana mungkin ia sesial itu? Blackjack tak lebih dari sekadar perhitungan probabilitas matematis yang dipadukan dengan keberuntungan. Meskipun ia mengambil jurusan kimia, seharusnya ia lebih jago matematika daripada orang-orang ini. Ia kalah telak. Apa itu benar-benar hanya nasib buruk? Kapten pengawal dan penerjemahnya tampak tidak senang dan menonton film dengan suasana hati yang tertekan. Penerjemah itu bahkan pergi ke sudut untuk merokok 2 batang, lalu berbaring di kursinya dan tertidur. Victor melihat semua ini.
Sepertinya semua orang di sekitar Bos Feng mencintai uang. Tapi Bos Feng sangat baik kepada mereka. Dari cara bicaranya, sepertinya dia tidak berniat meminta uang kepada mereka. Mau atau tidak, Bos Feng memang berutang budi padanya. Masing-masing dari mereka telah kehilangan lebih dari 100.000, jumlah yang sangat besar bagi para pekerja. Mungkin melalui beberapa trik kecil, kita bisa mengetahui tujuan spesifik Bos Feng. Memikirkan hal ini, Victor menjadi lebih bahagia. Setelah makan malam, semua orang tertidur di tempat duduknya masing-masing dan tidak dibangunkan oleh pramugari sampai pesawat hendak mendarat. Saat mereka meninggalkan bandara, hari sudah tengah malam. Meskipun Feng Yu tidak memiliki perusahaan di New York, keluarga Fu memilikinya, jadi mereka tetap mengirim seseorang untuk menjemputnya. Dan menurut persyaratan Feng Yu, standarnya sangat tinggi. Melihat pemandangan ini, Victor merasa Feng Yu sepertinya ada hubungannya dengan mafia Amerika atau semacamnya. Ini jauh lebih mengesankan daripada gaya ketua mereka. Saya menginap di Hotel Hilton. Saya berharap bisa bertemu kepala laboratorium Anda besok sore, kata Feng Yu kepada Victor. Tentu saja tidak masalah. Kalau ketua kita tidak sedang dalam perjalanan bisnis, beliau pasti bersedia bertemu dengan Bos Feng. Saya akan menghubungi Anda besok pagi. Ketua itu sama sekali tidak sedang dalam perjalanan bisnis. Ia hanya merasa tidak perlu bertemu dengan orang desa seperti Feng Yu. Lagi pula, mereka itu penipu. Jika dilakukan oleh bawahan, bahkan jika akhirnya terjadi pertengkaran, seseorang dapat disalahkan. Namun, jika ketua yang melapor, masalahnya akan serius. Sekali terjadi pertengkaran, harga saham pasti akan jatuh dan citra merek akan rusak, dan kerugiannya akan sangat besar. Setelah tiba di Hotel Hilton, Feng Yu memanggil kapten pengawal, Profesor Wang, dan penerjemah bersama-sama dan menjelaskan beberapa tindakan pencegahan kepada mereka lagi. Tujuan perjalanan ini adalah untuk membeli formula untuk elemen tertentu. Tidak ada hal lain yang penting. Selama mereka bisa membeli formula untuk elemen ini, mereka akan sukses, dan semua orang akan mendapatkan keuntungan besar. Jika mereka tidak bisa membelinya, dan Feng Yu tidak tertarik pada hal lain, maka semua orang akan datang ke sini dengan sia-sia. Mereka semua mengatakan akan bekerja sama dengan Feng Yu, tetapi mereka tidak tahu mengapa Feng Yu melakukan persiapan aneh ini. Namun, Feng Yu memberitahu mereka bahwa seseorang mungkin telah menyuap mereka, dan meminta mereka untuk menerimanya dengan murah hati. Lalu memberitahu Feng Yu, yang akan menjelaskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mengenai mengapa seseorang menyuap mereka, sebagian orang mungkin mengerti, sementara yang lain tidak, seperti Profesor Wang. Pada pukul 8 pagi, Victor bergegas keluar untuk melapor kepada pimpinan perusahaan, dan bahkan menahan keinginan untuk menunjukkan rasa sayang kepada istrinya. Selama waktu ini berhasil, akan ada banyak waktu untuk hal-hal yang lembut. Tuan George, Tuan Feng, dan timnya sudah tiba. Tapi yang aneh, Tuan Feng membawa tim pengawal, tim ahli kimia dan medis, serta tim penerjemah, tetapi tidak ada tim negosiasi, kata Victor. Ini sangat tidak normal. Umumnya, negosiasi bisnis, terutama yang melibatkan uang dalam jumlah besar, membutuhkan tim negosiasi yang lengkap, setidaknya 3 hingga 5 orang untuk membahasnya. Mungkinkah Bos Feng berniat bernegosiasi sendiri? Meskipun demikian, mungkin saja Tuan Feng tampaknya tidak kekurangan uang. Namun, kemungkinan besar penerjemah dan ahli kimia dan farmasi tersebut merupakan bagian dari tim negosiasi. Jadi menurutmu seberapa bersedianya dia untuk membeli kali ini? Tanya George. Besar, sangat besar. Dia menyewa pesawat dan membawa begitu banyak orang. Kalau dia tidak punya niat, dengan temperamen orang kaya seperti itu, apa dia cuma mau main-main ke sini? Jadi, saya yakin dia akan membeli hasil penelitian kita, dan kita pasti bisa meminta harga tinggi. Victor sangat yakin akan hal ini. Baiklah, saya akan meminta seseorang untuk bekerja sama dengan Anda. Tapi Anda juga harus mengerti bahwa masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Jika orang-orang mengatakan bahwa kita menggunakan produk gagal untuk menipu orang dan menghasilkan uang, maka itu akan berdampak besar pada merek kita. George mengisyaratkan. Victor juga tahu bahwa jika Feng Yu tahu, dialah yang pasti akan disalahkan. Namun, ia yakin bahwa ia tidak akan ketahuan, dan jika ia berhasil, ia akan mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Selama mereka tidak tertangkap sekarang dan Feng Yu membawa informasinya kembali ke Tiongkok, Pfizer bisa sepenuhnya menyangkalnya. Jika penelitian Anda membuktikan obat ini tidak efektif, itu masalah Anda. Saat kami menjualnya, kami sudah menjelaskan bahwa itu adalah produk setengah jadi. Tenang saja, Tuan George, saya pasti bisa menyelesaikan ini. Saya yakin. Saat itu, Victor teringat bagaimana Profesor Wang dan yang lainnya terlihat setelah kehilangan uang. Kalau memang tidak berhasil, dia bisa menghabiskan uang untuk menyuap 1 atau 2 orang penting. Tuan Feng, ini Dr. Mark, kepala laboratorium kami. Dr. Mark, ini Tuan Feng dari Tiongkok yang saya ceritakan. Feng Yu berjabat tangan dengan Mark, berbalik dan bertanya kepada penerjemah, bagaimana Anda menyapa? Setelah penerjemah selesai berbicara, Feng Yu berkata halo.
Dan kemudian apapun yang dikatakan Mark, dia akan melihat ke arah penerjemah terlebih dahulu. Pak Feng, ini laboratorium farmasi Pfizer yang terbesar. Kami tidak hanya punya satu. Kami punya beberapa di Amerika Serikat, dan kami juga punya laboratorium di Eropa. Jadi, investasi kami dalam penelitian dan pengembangan sangat besar. Tentu saja, karena ada begitu banyak proyek yang diteliti secara bersamaan, kami harus menangguhkan beberapa di antaranya. Feng Yu tampak takjub, seolah-olah ia sangat terkesan dengan kekuatan Pfizer. Profesor Wang, pakar kimia farmasi, memandang ke dalam laboratorium dengan rasa iri, yang membuat Victor dan Mark sangat bangga. Tak seorang pun yang pernah mengunjungi laboratorium Pfizer tidak terpukau oleh pemandangan tersebut. Kemampuan RD yang kuat juga menjadi alasan mengapa Pfizer begitu tangguh. Bisakah kami melihatnya? Feng Yu bertanya dengan sopan. Victor melirik Mark, yang mengangguk dan berkata tidak apa-apa. Lagi pula, mereka tidak akan diajak mengunjungi beberapa tempat inti, dan datanya tersimpan sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Jika Profesor Wang, yang dibawa Feng Yu, dapat menganalisis formula produk mereka hanya dengan beberapa pandangan, apakah mereka masih perlu mengunjungi laboratorium Pfizer? Apakah mereka bahkan perlu membeli formula setengah jadi? Feng Yu berjalan sambil mendengarkan perkenalan Victor. Sesekali, Mark juga memperkenalkan beberapa kata. Penerjemah itu pun segera menjelaskannya kepada Feng Yu, dan raut wajah Feng Yu semakin tertarik. Setelah berkeliling, Victor bertanya, Tuan Feng, dengan begitu banyak proyek penelitian dan pengembangan farmasi, yang mana yang Anda minati? Feng Yu menatap Profesor Wang, yang menggelengkan kepalanya pelan, menunjukkan bahwa ia tidak bisa melihat apapun. Namun, peralatan di lab ini luar biasa. Akan sangat bagus jika ia memiliki lab seperti ini, atau bisa bekerja di sana. Saya paling tertarik pada penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, hipertensi, dan sebagainya. Ada berapa proyek yang sedang Anda teliti di sini? Tanya Feng Yu. Kegembiraan di wajah Victor langsung sirna. Ia menatap Mark dan menjawab, totalnya ada 5. Tapi kami juga perlu menyimpan sebagian untuk penelitian dan pengembangan obat baru kami sendiri agar bisa dijual maksimal kepada 2 orang. Mark sedikit mengernyit. Yang kuminta orang-orang tunjukkan padamu adalah semua proyek yang gagal dalam RD. Kalau bisa dijual, kenapa tidak semuanya saja? Kenapa cuma 2? Inilah kurangnya naluri bisnis Mark. Jika dia bilang semuanya bisa dijual, apakah Feng Yu akan ragu? Dan harganya tidak akan terlalu tinggi. Victor bilang dia hanya bisa menjual 2. Tapi itu karena dia yakin dengan 2 proyek ini, dia bisa menjualnya dengan harga 5 proyek. Feng Yu tampak sangat menyesal kalau begitu. Bisakah kita melihat informasi dasarnya dan kemudian membuat pilihan? Victor menatap Mark, dan Mark mengangguk. Meskipun penelitian mereka akhirnya terbukti salah, mereka memang benar sejak awal. Kalau tidak, mereka tidak akan melanjutkan. Tentu, Tuan Feng, proyek mana yang ingin Anda lihat informasinya? Mari kita tinjau. Kita juga perlu menilai secara kasar arah penelitiannya dan apakah kita dapat melanjutkannya. Selain itu, apa saja efek samping teoritis dari obat ini? Baiklah, saya akan meminta seseorang menyiapkan informasinya. Tapi mohon maaf, Tuan Feng, untuk satu hal hanya seorang profesional yang dapat memverifikasi ini, dan Anda tidak dapat mengambilnya. Baru setelah kita menegosiasikan kontrak dan Anda membayar uang muka, kita dapat melakukan eksperimen sederhana dan melihat semua informasinya. Tidak masalah. Profesor Wang, lihat saja informasinya. Tidak ada yang menarik dari informasi ini. Feng Yu hanya ingin tahu apakah ada nama yang dikenalnya. Jika tidak, ia tidak akan membelinya. Jika ada, bahkan jika harganya puluhan juta dolar, asalkan benar, Feng Yu akan menerimanya. Setelah beberapa saat, Mark membawa 5 salinan cetak informasi dasar dan membawanya ke ruang penerima tamu. Profesor Wang membolak-balik buku sementara Feng Yu minum kopi dengan bosan. Profesor Wang mengangguk ke arah-arah penelitian dokumen pertama. Arah ini benar dan secara teoritis layak. Setelah melakukan penelitian hingga titik ini, kita dapat melangkah lebih jauh dan melakukan uji klinis. Informasi kedua bahkan lebih mengejutkannya. Mungkinkah ini dilakukan dengan cara ini? Jika berhasil, ini akan menjadi tonggak kemajuan. Profesor Wang mengamati sekilas dokumen ketiga, keempat, dan kelima dan merasa bahwa ia memperoleh sesuatu dari masing-masing dokumen. Dia memahami banyak teori secara sekilas, tetapi di Tiongkok, tidak ada laboratorium yang bagus atau dana yang tersedia, jadi tidak ada cara untuk melakukan penelitian. Melihat ekspresi Profesor Wang yang semakin bersemangat, Feng Yu mendesah dalam hati. Orang seperti ini sama sekali tidak memahami sifat dunia bisnis yang penuh tipu daya. Feng Yu yakin bahwa informasi ini mungkin tampak baik-baik saja, tetapi kenyataannya, informasi itu jelas sangat keliru. Tuan Victor, Dr. Mark, bisakah kalian memberi kami waktu untuk membahas ini? Tanya Feng Yu sopan. Tentu saja, kami di sebelah. Kalau butuh apa-apa, jangan ragu hubungi kami. Victor menatap Mark, berdiri, berjalan keluar,
lalu menutup pintu dari luar. Penerjemah itu melihatnya, menutup tirai, lalu duduk di sebelah Feng Yu. Ia mengambil informasi itu dan membolak-baliknya halaman demi halaman. Sebenarnya, ia tidak membacanya sendiri, melainkan membiarkan Feng Yu membacanya. Setelah setengah jam membaca kelima dokumen tersebut, Feng Yu masih belum menemukan nama yang familiar. Ia juga tidak ingat bahan utama Viagra, hanya huruf-huruf dalam bahasa Inggrisnya saja, tetapi tidak ada dokumen yang ia miliki yang cocok dengan nama itu. Penerjemah itu menatap Feng Yu, yang menggelengkan kepalanya pelan. Informasi ini tidak cukup, dan ia membutuhkan lebih banyak lagi. Profesor Wang, apa pendapat Anda tentang informasi ini? Tanya penerjemah itu sambil mengangkat tangan kirinya dengan halus. Profesor Wang hendak mengatakan bahwa informasinya sangat bagus, tetapi tiba-tiba dia berhenti dan berkata dengan ragu. Sulit untuk menilai data ini. Baiklah, kamu bisa mengatakannya nanti saja. Penerjemah membuka pintu dan keluar untuk mengundang Victor dan Mark kembali. Tuan Feng, bagaimana kabarmu? Yang mana yang Anda minati? Saya ingin menanyakan harganya. Tanya Victor sambil tersenyum. Ia sudah bisa membayangkan Tuan George menepuk pundaknya, memujinya atas karyanya, lalu menjadikannya pemimpin pasar as. Profesor Wang tiba-tiba angkat bicara informasi ini terlalu sederhana dan sulit untuk dinilai. Bisakah Anda memberikan informasi yang lebih detail? Ini sangat tidak nyaman. Tentu saja, kalau kamu yakin yang mana, kita bisa membicarakannya, kata Victor sambil tersenyum. Feng Yu melambaikan tangannya Tuan Victor. Apakah hanya ini proyek yang Anda miliki di Pfizer? Tidak ada lagi. Saya bilang, selama proyek itu menarik minat saya, uang bukan masalah, meskipun itu hanya produk setengah jadi atau metode ekstraksi bahan farmasi. Pilihan yang Anda tawarkan terlalu sedikit. Victor dan Mark saling berpandangan. Terlalu sedikit. Dari yang dikatakan Feng Yu, dia ingin membeli banyak. Itu bagus, Tuan Feng, meskipun ini produk setengah jadi, kami telah menginvestasikan banyak uang untuk riset ini. Apakah Anda yakin ingin memilih lebih banyak? Tanya Victor. Feng Yu melirik Victor dan berkata dengan bangga. Tahun lalu, kami membeli lebih dari selusin formula farmasi dan bahan baku produk setengah jadi, yang harganya cukup mahal. Tahun ini, target kami adalah menggandakannya. Uang tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Jika saya membeli formula yang saya inginkan, dengan kemampuan penjualan perusahaan saya yakin itu akan memberi saya keuntungan yang lebih banyak lagi. Mata Mark berbinar. Ia tidak berani mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang proyek yang gagal, karena takut akan membuat bos Tiongkok itu takut. Kini, bosnya secara proaktif meminta informasi lebih lanjut. Jika ia tidak bisa mengungkapkannya, bukankah Pfizer akan terlihat lemah? Pfizer saat ini sedang menjalankan puluhan proyek penelitian secara bersamaan. Tentu saja, sebagian besar gagal, tetapi masih banyak yang bisa dijual. Apakah Tuan Feng punya persyaratan untuk proyek penelitian dan pengembangan obat? Tanya Mark. Bukankah sudah kubilang sebelumnya? Obat-obatan untuk perawatan kardiovaskular dan tekanan darah tinggi adalah pasar terbesar di Tiongkok. Victor diam-diam membenci dalam hatinya. Karena kamu berkata begitu, jika aku tidak mematok harga tinggi nanti, aku benar-benar merasa kasihan dengan kejujuranmu. Mark tidak ragu-ragu dan mengeluarkan beberapa informasi dasar tentang proyek penelitian yang gagal, lalu memberikannya kepada Victor dan meminta Victor untuk membicarakannya dengan Feng Yu. Setelah Feng Yu melihatnya lagi, ia sangat kecewa. Itu masih bukan yang ia inginkan. Tuan Victor, hanya ini yang Anda punya? Dengan kekuatan Pfizer, tidak mungkin hanya sebanyak ini, kan? Anda mencoba menyembunyikan ini dari saya. Sudah saya katakan, produk setengah jadi tidak masalah, saya tidak pilih-pilih soal ini. Selama saya puas, harganya pasti akan memuaskan Anda, kata Feng Yu dengan nada tidak puas. Tuan Feng, sudah ada lebih dari selusin materi proyek penelitian di sini. Apa itu belum cukup? Saya berani bilang, dalam hal ini, penelitian Pfizer kami berada di garda terdepan di dunia, bahkan nomor 1. Perusahaan lain jelas tidak memiliki begitu banyak proyek serupa yang sedang dipelajari secara bersamaan. Jika bukan karena ketulusan Anda, Tuan Feng, kami tidak akan menerbitkan sebanyak ini. Ini semua rahasia bisnis perusahaan kami, kata Victor dengan nada berlebihan. Kalau begitu aku akan kembali dan memikirkannya. Mustahil mengambil keputusan untuk bisnis sebesar ini dalam satu hari, kata Feng Yu sambil berdiri. Tentu saja, aku akan membawa Tuan Feng. Tidak perlu. Victor mengerutkan kening saat melihat Feng Yu dan yang lainnya pergi. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Feng hanya menginginkan obat untuk tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular? Jika saya tahu alasannya, mungkin saya bisa meminta harga yang lebih tinggi dan menutup transaksi lebih cepat. Mark menghampiri Victor. Ada apa? Kenapa Tuan Feng pergi? Dia bilang akan kembali dan memikirkannya. Kamu bilang dia hanya butuh obat untuk mengobati 2 penyakit. Kenapa? Tanya Victor. Mark berpikir sejenak, bukankah dia mengatakan bahwa kedua obat ini mudah dijual di Tiongkok? Victor memutar bola matanya ke arah Mark.
Saya yang bertanggung jawab atas pasar Tiongkok perusahaan kami. Bagaimana mungkin saya tidak tahu produk apa yang laris di pasaran? Sekarang, ketika orang Tiongkok mengalami tekanan darah tinggi, kebanyakan dari mereka hanya diam saja dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Itu berarti dia punya saudara yang punya penyakit serupa? Kata Mark mengiyakan. Mata Victor berbinar. Ya, jika seseorang di sekitar Feng Yu menderita penyakit serupa, Feng Yu pasti ingin mencari sendiri obat yang mujarab. Yang penting sekarang adalah memastikan apakah Feng Yu punya kerabat yang menderita penyakit serupa. Tentu saja tidak akan berhasil bertanya kepada Feng Yu, tetapi mungkin saya bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar Feng Yu, seperti profesor tua itu, atau kapten pengawal. Saya rasa akan mudah untuk mendapatkan informasi dari mereka. Sekembalinya ke hotel, Profesor Wang tiba-tiba menerima telepon dari Victor. Ia sedikit terkejut saat menerima telepon itu. Mungkinkah Victor salah mengingat nomor telepon Tuan Feng? Profesor Wang, saya mencari Anda. Apakah Anda ada waktu malam ini? Bagaimana kalau kita keluar untuk minum? Tidak. Aku agak lelah hari ini dan ingin beristirahat lebih awal. Profesor Wang, Anda mengunjungi laboratorium Pfizer kami hari ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan laboratorium kami, misalnya bekerja di sana. Victor menulis checklistan. Apa katamu? Aku punya kesempatan bekerja di lab Pfizer? Desak Profesor Wang. Ia tak pernah mempertimbangkan bagaimana Victor bisa mengambil keputusan dalam masalah perburuan liar seperti itu. Tentu saja, kami menyambut semua orang yang cakap untuk bekerja di Pfizer. Ngomong-ngomong, Profesor Wang, tahukah Anda mengapa Tuan Feng menyukai obat kardiovaskular dan hipertensi? Apakah karena anggota keluarganya menderita penyakit ini? Tanya Victor dengan santai. Bagaimana kamu tahu? Hanya tebakan acak. Profesor Wang, kita hubungi nanti saja untuk membahas detailnya. Setelah menutup telepon, Victor melambaikan tangan dengan penuh semangat. Hebat. Jadi, keluarga Feng Yu benar-benar menderita penyakit ini? Kali ini, pasti harganya akan mahal. Soal apa yang akan terjadi jika Feng Yu tidak bisa menemukan obatnya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bisa saja membeli obat Pfizer yang sudah berhasil dikembangkan untuk mengobati penyakitmu. Profesor Wang menoleh ke penerjemah dan berkata, saya melakukan persis seperti yang Anda katakan. Dia ingin merekrut saya untuk bekerja di laboratorium Pfizer. Penerjemah itu menggelengkan kepalanya. Kapan Anda pernah mendengar seseorang yang bertanggung jawab atas penjualan di pasar Tiongkok memutuskan siapa yang akan dipekerjakan sebagai peneliti untuk laboratorium kantor pusat? Bahkan jika Anda masih kuliah, ketika mereka ingin mempekerjakan seorang profesor, mereka harus melalui proses pengorganisasian kepegawaian, kan? Orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini di perusahaan semuanya ada di Departemen Sumber Daya Manusia. Mereka berbohong kepada Anda. Lagi pula, jika ini berhasil, Anda akan punya uang untuk meneliti proyek Anda sendiri. Lebih baik menjadi penanggung jawab daripada pergi ke AS dan membantu orang lain, kan? Laboratorium Harbin Pharmaceutical Group juga telah membeli sejumlah peralatan laboratorium terkemuka di dunia. Profesor Wang tiba-tiba menyadari bahwa ia hampir ditipu oleh Victor. Lagi pula, apa yang akan terjadi pada keluarganya jika ia pergi ke Amerika Serikat untuk melakukan penelitian? Akan lebih baik jika ia bisa melakukan penelitian di rumah. Aku beri kalian berdua kesempatan untuk bertemu besok. Kalau dia mau memberimu uang, kamu bisa ragu-ragu dan menerimanya. Bagaimana mungkin? Saya tidak bisa menerima suap. Profesor Wang sedikit bersemangat. Anda dapat menyumbangkan uang tersebut kepada anak-anak putus sekolah dan menganggapnya sebagai kontribusi yang diberikan oleh warga Amerika. Baiklah. Penerjemah datang ke kamar Feng Yu lagi dan menceritakan apa yang telah terjadi. Feng Yu menepuk bahu penerjemah itu dan berkata, Liu Mai, kerjamu hebat sekali. Acara ini sukses, dan kau memainkan peran yang sangat penting. Orang Amerika itu ingin menipu kita. Kita lihat saja siapa yang akan menderita pada akhirnya. Penerjemahnya adalah Mike Liu dari perusahaan desain tersebut. Ia pernah belajar di Amerika Serikat, jadi bahasa Inggrisnya sudah pasti bagus. Yang lebih penting, Mike Liu sangat kreatif dan persuasif. Liu Mike juga telah membantu menyempurnakan rencana Feng Yu, dan meskipun masih banyak celahnya, selama pihak lain tidak bisa mengetahuinya untuk sementara waktu, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika mereka memahaminya nanti, dengan kontrak yang ditandatangani dan formula di tangan, apalagi yang bisa mereka lakukan? Kemungkinan besar pihak lain tidak tahu apa tujuannya. Tuan Feng, semua informasi untuk proyek ini akan menelan biaya setidaknya 8 juta dolar AS. Jika bukan karena penelitian proyek ini belum banyak berkembang, kami tidak akan menjualnya seharga 10 juta dolar AS, kata Victor dengan nada berlebihan. 8 juta dolar? Gila, siapa yang mau mereka tipu? Bahkan perampokan pun tidak akan datang secepat ini. Tuan Victor, Anda sudah mengatakan bahwa belum banyak kemajuan dalam proyek ini. Bagaimana mungkin informasi sekecil ini bernilai 8 juta? Tapi proyek ini punya prospek yang sangat bagus. Kalau risetnya berhasil, pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Jika proyek ini memiliki prospek yang bagus, mengapa Anda menjualnya?
Saya rasa investasi RD-nya terlalu tinggi, atau penelitiannya mengalami kesulitan. Apapun kasusnya, prospek proyek ini tidak sebaik yang Anda katakan, kata Mike Liu. Victor mengerutkan kening. Benar saja, penerjemah ini, salah satu negosiator, telah menemukan celah ini. Sial, kalau penerjemah ini tidak menyela, Feng Yu pasti sudah tergoda. Sebelum Victor sempat memikirkan bantahan, Mike Liu melanjutkan, kecuali jika Anda bisa menjual proyek-proyek ini sebagai satu paket, yaitu menjual beberapa obat dengan fungsi serupa kepada kami secara bersamaan. Victor agak bingung. Bagaimana mungkin barang-barang ini dikemas dan dijual? Fungsinya mirip, tetapi kandungan obatnya sangat berbeda. Beberapa bahkan beracun jika dicampur. Apa orang-orang ini benar-benar mengerti? Bahkan jika mereka tidak mengerti, Profesor Wang harus mengerti, kan? Beginilah orang Tiongkok. Bukankah begitu cara kerja pengobatan tradisional Tiongkok? Mereka mencampur berbagai obat dengan efek serupa dan menyebutnya resep. Dan resepnya ditulis sendiri oleh dokter, tanpa standar apapun. Sungguh ajaib orang Tiongkok bisa hidup begitu lama. Tuan Feng, apakah ini yang Anda maksud? Victor menoleh ke Feng Yu. Nah, ada apa? Apa tidak mungkin? Bukankah proyek-proyekmu ini produk setengah jadi? Kau tidak menghabiskan uang sebanyak itu, kan? Lagi pula, ini tidak cukup. Kau harus mencari obat-obatan serupa lainnya. Kau khawatir obat-obatan ini akan saling bertentangan, kan? Kau bisa menambahkan inhibitor. Feng Yu tampak sangat mengerti dan berkata, jangan bohong padaku. Victor tercengang. Feng Yu ini juga tahu tentang inhibitor? Inhibitor adalah zat yang memperlambat atau memperlambat reaksi kimia, bertindak seperti katalis negatif. Misalnya, antioksidan, yang umumnya ditemukan di dalam tubuh, merupakan salah satu jenis inhibitor. Namun, sebanyak apapun inhibitor yang ada, mereka tidak dapat sepenuhnya mencegah hal-hal ini menghasilkan reaksi kimia. Saya tidak takut pada orang yang tidak tahu apa-apa, saya paling takut pada mereka yang hanya memiliki pemahaman yang dangkal dan merasa tahu banyak. Di mata Victor, Feng Yu memang orang seperti itu. Namun, orang seperti ini juga punya satu keuntungan. Pada dasarnya kita bisa mengelabui mereka dengan mengatakan beberapa istilah teknis yang tidak mereka pahami. Saat itu, Mark Liu juga berkata, Pfizer seharusnya punya cukup banyak produk inhibitor. Ini tidak bisa dijual sebagai obat tunggal. Kenapa tidak dijual ke kami secara keseluruhan? Kami bisa menawarkan harga yang sangat bagus. Mereka masih mau beli inhibitor? Laboratorium Pfizer memang punya cukup banyak. Semuanya digunakan sebagai aditif dalam produk farmasi. Tapi kalau mau dijual, inhibitornya harus layak. Setidaknya dalam pengamatan eksperimental, efektivitasnya bisa ditentukan dengan mudah. Tuan Feng, saya masih perlu melaporkan ini ke perusahaan. Kita bisa bicarakan jumlah proyek lain dulu, bantah Victor. Feng Yu melambaikan tangannya dan berkata, kita perlu membahas semua ini bersama-sama. Kita ingin menggabungkannya menjadi obat yang sangat efektif. Bagaimana kita membahasnya? Apa kau benar-benar berpikir ini piring buah? Mencampurnya akan menghasilkan obat yang super mujarab? Kemungkinan besar, gabungan semua bahan ini akan menghasilkan racun super. Feng Yu pergi tanpa ragu-ragu dan kembali ke hotel, tidak memberi Victor kesempatan untuk terus membujuknya. Victor sangat tertekan. Ia pikir hari ini akan mudah. Feng Yu setidaknya akan membeli 2 proyek yang terbengkalai, dan standar 10 juta akan mudah tercapai, dan ia akan berhasil. Kalau dia bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi, dia bisa dapat bonus besar. Tapi apa yang salah dengan otak orang-orang ini? Mereka malah berpikir bisa merakit obat baru hanya dengan beberapa data riset proyek. Victor melaporkan situasi tersebut kepada George, yang juga ragu-ragu. Inhibitor itu memang efektif, tidak ada cara untuk memalsukannya. Namun, mereka telah menginvestasikan banyak uang dan upaya dalam penelitian mereka, dan mereka tidak pernah berniat menjualnya. Namun, jika ia menggabungkannya dengan inhibitor, ia bisa menjual material proyek terbengkalai ini dan mendapatkan dana puluhan juta dolar, yang sama saja dengan mengumpulkan uang. Jika ia tidak menjualnya, ia akan merasa rugi. Tuan George, kalau mereka punya inhibitor, mereka pasti akan membeli produk kita. Saya jamin kita bisa menjualnya dengan harga tinggi, pasti lebih dari 10 juta dolar as. Tidak, penelitian tentang inhibitor juga menghabiskan banyak uang. 10 juta dolar tidak cukup. Kita butuh setidaknya 20 juta dolar. Bisakah kau melakukannya? George mengambil keputusan. Victor menggertakkan giginya dan berkata, ya, asalkan Tuan George memberitahu Mark bahwa dia dapat memilih inhibitor manapun di laboratorium. Tidak masalah. Aku sangat percaya padamu, kuharap kau tidak mengecewakanku. Jika kau berhasil, semuanya akan menjadi milikmu, dan kau tidak akan kehilangan apapun. Jika kau gagal, aku akan memindahkanmu ke Afrika. Afrika? Dia tidak mau pergi ke tempat terpencil seperti itu. Victor bertekad untuk berhasil kali ini. Sepertinya ini satu-satunya pilihannya. Tuan George, saya butuh sejumlah biaya hubungan masyarakat.
Berapa harganya? 1 juta dolar. Saya jamin informasi ini bisa dijual lebih dari 21 juta dolar, dan biaya PR-nya kembali. Di Tiongkok, orang-orang senang saling memberi hadiah. George menatap Victor cukup lama, lalu mengangkat telepon di meja dan menelepon Departemen Keuangan siapkan 1 juta dolar untuk PR Victor. Victor keluar dengan penuh rasa terima kasih. Ia yakin akan berhasil kali ini. Sore harinya, Feng Yu menerima telepon lagi. Victor mengatakan bahwa inhibitor tersebut bisa dijual kepadanya pada saat yang sama, dan memintanya untuk pergi melihat inhibitor mana yang diinginkannya. Feng Yu langsung berkata bahwa dia sedikit lelah dan meminta Profesor Wang dan penerjemah untuk pergi bersama. Victor tidak menyangka kebahagiaan akan datang begitu tiba-tiba. Feng Yu memang tidak datang, tetapi dua orang yang paling ingin ia suap ada di sini. Sungguh fantastis. Profesor Wang sedang memeriksa materi-materi tersebut. Ini semua adalah teknologi produksi inhibitor yang dikuasai Pfizer. Ia juga melihat materi-materi yang diinginkan atasannya. Profesor Wang, Anda sudah lama berada di Amerika Serikat. Pernahkah Anda berpikir untuk membawa sesuatu untuk keluarga Anda? Oh, aku berencana untuk membeli sesuatu. Profesor Wang, ini untuk Anda. Ini hadiah kecil, bisa dibayar di Tiongkok. Victor menyerahkan cek kepada Profesor Wang. Jelas terlihat sejak ia bermain blackjack di pesawat hari itu bahwa Profesor Wang mencintai uang. Profesor Wang menyipitkan matanya. 100.000 dolar, apakah Victor ini benar-benar menyuapku? Tuan Victor, bukankah hadiah ini terlalu mahal? Tidak, ini sama sekali tidak mahal. Kurasa Profesor Wang benar-benar membutuhkannya, kan? Hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Nanti kalau kamu kembali ke Tiongkok, aku akan memberimu uang. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Profesor Wang dengan suara serak. Saya perlu tahu informasi seperti apa yang dipilih Feng Yu dan berapa harga yang diinginkannya. Saya hanya tahu informasi apa yang dia pilih, tapi saya tidak tahu harganya. Namun, penerjemah Liu tahu. Terima kasih. Cukup mengetahui apa yang dia pilih. 100.000 dolar, tidakkah menurutmu itu terlalu sedikit? Tanya Profesor Wang tiba-tiba. Victor tersenyum. Ia tidak takut diminta terlalu banyak, tetapi ia takut tidak mendapat uang. Setelah aku mendapat beritanya, aku punya 200.000 dolar lagi untuk diberikan kepadamu. 300.000. Hahaha, Profesor Wang orangnya jujur. Kalau begitu, beres. Nanti aku kasih kamu 300.000. Baiklah, semoga kerja samamu menyenangkan. Victor sangat bersemangat setelah berhasil mendapatkan dukungan Profesor Wang. Setelah mengetahui siapa yang disukai pihak lain, ia dapat menawarkan harga yang sesuai. Ia kemudian bertemu dengan Mike Liu secara terpisah, menawarkan 500.000 agar Mike Liu mengungkapkan harga yang diinginkan Feng Yu. Ia juga menawarkan untuk menaikkan harga jika terlalu rendah. Mengenai sisa 100.000, Victor tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jika perusahaan tahu, masa depannya akan hancur. Ia menyimpan 100.000 itu sebagai dana cadangan. Jika ia tidak bisa membelanjakannya, ia akan mengembalikannya kepada perusahaan. Dia tahu betul uang mana yang bisa diambilnya dan uang mana yang tidak bisa diambilnya. Tuan Feng, sudah memutuskan inhibitor mana yang ingin Anda beli? Tanya Victor sambil tersenyum. Ia sudah tahu bahwa Feng Yu memiliki 3 inhibitor dalam pikirannya, dan harga yang akan ia tawarkan untuk masing-masing inhibitor tidak akan terlalu rendah. Feng Yu menatap Liu Mai, lalu tanpa secara acak memilih 5 informasi, yang kebetulan mencakup informasi tentang 3 inhibitor yang disebutkan Profesor Wang. Victor sangat bangga dan merasa uang itu digunakan dengan baik. Tuan Feng, yang ini harganya 3 juta dolar, yang ini harganya 5 juta dolar, dan yang ini harganya 6 juta dolar. Harga yang Feng Yu tetapkan untuk 3 inhibitor favoritnya lebih dari 5 juta. Meskipun riset untuk ketiga inhibitor ini mungkin mahal, mereka telah menerapkannya dalam pengembangan obat, dan biayanya telah lama terbayar. 2 inhibitor juga ditemukan di laboratorium lain. Bahkan inhibitor terakhir bukanlah yang pertama mereka temukan, melainkan yang paling teliti diteliti. Feng Yu dengan santai mengeluarkan 2 dokumen dari meja. Lalu, bersama beberapa dokumen penelitian lainnya, mendorongnya ke arah Victor beritahu aku harganya. Victor sudah terbiasa dengan gaya negosiasi Feng Yu. Setiap orang yang membeli sesuatu harus selektif, apalagi ini bisnis besar, dan informasi penelitian serta pengembangan obat sangat penting. Namun, bos besar Feng Yu ini seperti memetik kentang secara acak di pasar sayur, dan ia memutuskan untuk membeli apapun yang ada di tangannya. Victor berpura-pura melihat-lihat, tetapi sebenarnya dia sudah memutuskan harga di dalam hatinya. Informasi ini sangat berharga. Informasi ini menghabiskan banyak uang dan energi para peneliti kami. Karena Anda sangat menginginkannya, saya bisa menawarkan harga khusus sebesar 30 juta. Sebelum Feng Yu sempat berkata apa-apa, Michael Liu berseru, 30 juta dolar? Bagaimana mungkin? Sudah kubilang data penelitian ini mungkin berguna, tapi kemungkinan besar tidak akan ada yang dipelajari darinya.
Satu-satunya hal yang kau miliki di sini yang bernilai adalah informasi tentang inhibitor ini, dan tawaranmu terlalu tinggi. Tidak, tawaran saya tidak tinggi sama sekali. Inhibitornya sangat mahal, dan karena sudah merupakan produk yang sukses, tentu saja berharga. Namun, data tentang proyek yang belum selesai juga sangat berharga, karena jika penelitiannya berhasil, kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan ratusan juta dolar. Ini pertaruhan, kan? Feng Yu tertawa hahaha. Aku suka berjudi. Kau benar, itu semacam perjudian. Tapi meskipun itu perjudian, aku suka peluang tinggi. 30 juta dolar as, kalau menang taruhan, cuma bisa dapat 300 juta. Dan itu butuh waktu entah berapa tahun. Aku tidak suka perjudian seperti ini. Dan informasi ini sama sekali tidak bernilai 30 juta. Liu Maik menambahkan. Liu Maik dan Victor sedang berdebat, sebuah aksi ganda yang telah mereka sepakati bersama. Victor melihat ekspresi gembira Liu Maik dan diam-diam mengacungkan jempol dalam hati, mengatakan bahwa penampilannya sangat bagus. Kenapa data ini tidak sepadan dengan harganya? Terus terang saja, bahkan jika Anda memberi beberapa orang 30 juta dolar as, mereka tetap tidak bisa menghasilkan setengah dari hasilnya. Laboratorium Pfizer kami penuh dengan talenta riset terbaik. Ujar Victor bangga. Feng Yu tiba-tiba mengulurkan tangan dan membagi dokumen-dokumen itu menjadi dua tumpukan. Lalu menunjuk dengan santai dan berkata, 15 juta. Tanda tangani kontraknya. Hah? Kok setengahnya hilang? Bukankah tadi kamu bilang tidak puas dengan kurangnya informasi? Sekarang kamu mau setengahnya? Harga ini jelas bukan kerugian. Tetapi dia berjanji kepada Tuan George bahwa itu bisa dijual dengan harga lebih dari 21 juta. Sekarang harganya hanya 15 juta. Dan dia juga meminta 1 juta untuk biaya hubungan masyarakat. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Bagaimana jika Tuan George marah dan benar-benar memindahkannya ke Afrika? Apakah tempat seperti itu cocok untuk manusia? Tuan Feng, bahan-bahan ini dijual bersama-sama. Bahkan jika Anda meminta setengah harga, harganya tidak akan setengahnya. Jelas Victor. Tuan Victor, meskipun bos saya kaya, dia tidak ingin diperlakukan seperti orang bodoh. Jika Pfizer tidak tulus, sebaiknya kita bicara dengan orang lain. Atau kita bisa menghubungi Bayer. Saya rasa dengan harga yang ditawarkan bos kita, Bayer pasti lebih tulus daripada Pfizer, ancam Liu Maik. Victor tiba-tiba beralih ke bahasa Inggris. Pertunjukan hampir selesai. Materinya, 22 juta dolar. Feng Yu duduk di sana dengan tenang, tanpa tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi ia sudah berseri-seri kegirangan. Dengan 22 juta, ia bisa mendapatkan formula inhibitor ini. Dengan sedikit riset, ia bisa memasarkannya. Keuntungannya di masa depan akan mencapai miliaran dolar. Mike Liu mendekati Feng Yu, menjelaskan dengan suara pelan, lalu berkata bahwa ia seharusnya bisa mendapatkan beberapa juta dolar. Ia bertanya kepada Feng Yu apakah ia menginginkan semua informasi proyek tersebut. Feng Yu mengangguk, tampak bertekad. Oke, ini tawaran terakhir bos saya 22 juta untuk informasi ini. Kalau kamu setuju, tanda tangani kontraknya dan berikan kami informasi lengkapnya. Kalau masih tidak setuju, lupakan saja. Victor bertindak seolah-olah dia tidak punya suara dalam masalah itu, berpura-pura keluar dan menelepon, lalu kembali dan mengatakan bahwa perusahaan setuju dan kontrak dapat ditandatangani sekarang. Kedua belah pihak khawatir pihak lain akan mengingkari janji, sehingga kontrak ditandatangani dengan sangat cepat. Ketika kontrak dicap dengan stempel resmi Pfizer, Feng Yu akhirnya merasa lega. Dia akhirnya mendapatkan metode untuk mengekstrak inhibitor yang paling diinginkannya. Feng Yu segera memberitahu seseorang untuk mentransfer dana. Ketika Victor menerima kabar bahwa dana telah tiba, ia pun meminta seseorang untuk menyerahkan informasi tersebut kepada Feng Yu. Baru setelah itu, tim ahli kimia Feng Yu mulai memverifikasi keaslian informasi tersebut. Setelah mengonfirmasi, mereka segera mengirimkannya ke pesawat yang disewa Feng Yu. Pesawat itu wilayah yang bisa bergerak. Begitu Anda naik pesawat, pada dasarnya Anda bisa bilang aman. Setidaknya orang Amerika tidak bisa naik tanpa izin dari pihak Tiongkok.